Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1491. Menentukan kemenangan dengan 3 pukulan. 1 hari berlalu, dan 8 final akhirnya ditentukan. Pertandingan untuk babak berikutnya juga ditentukan. Di bracket pertama, Ling Han disandingkan melawan Hong Ma, dan Long Xiangyu disandingkan melawan Cheng Zi. Di bracket kedua, Gu Daoyi disandingkan melawan Si Chen Feng, dan Cheng Xiaofan disandingkan melawan Dang Da. Keempat pertempuran itu dimulai pada saat bersamaan. Kakak Ling, Hong Ma mengenakan jubah rami seputih salju, dan ada kocokan lalat di tangannya. Dia tampak sangat anggun. Dia mengangguk sedikit pada Ling Han, dan dia sama sekali tidak terlihat agresif. Dia seperti seseorang yang telah mencapai Dao, dan ada cahaya surgawi yang berdenyut di sekitar tubuhnya. Ling Han mengangguk sedikit saat dia mengatupkan tangannya untuk memberi salam, dan berkata, "Saudara Hong, saya hanya akan meluncurkan 3 serangan. Jika Saudara Ling bisa menahan semuanya, saya akan berbalik dan pergi," kata Hong Ma. "Namun, jika Saudara Ling tidak bisa menahan mereka, kalau begitu aku akan berbalik dan pergi," kata Ling Han sambil tersenyum. "Setuju," kata Hong Ma dengan anggukan. Tingkat raja tertinggi seperti mereka dapat dengan mudah bertarung satu sama lain selama belasan hari atau setengah bulan. Faktanya, mereka bahkan bisa bertarung selama belasan atau 2 lusin tahun tanpa menentukan pemenangnya. Namun, mereka telah membatasi pertempuran mereka menjadi 3 serangan sekarang, dan dengan demikian itu ditakdirkan untuk menjadi sangat intens dan berbahaya. Karena pertempuran berikutnya akan menjadi semakin sulit, itu juga ide yang bagus untuk menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Dengan begitu, mereka secara alami dapat mengeluarkan lebih sedikit energi. Mereka tidak akan bisa menentukan pemenang setelah 3 serangan berakhir. Namun, mereka akan dapat menentukan siapa yang menikmati keunggulan. Ini kemudian akan memungkinkan mereka untuk memahami arah pertempuran. Hong Ma mulai melafalkan mantra sambil menjentikkan kocokan lalatnya. Sebuah patung batu putih tiba-tiba muncul di belakangnya. Ini adalah patung montok dan hidup dengan tinggi hanya 9 meter. Karena mereka menentukan kemenangan hanya dengan 3 serangan, Hong Ma secara alami harus melepaskan serangan terkuatnya. Selain itu, dia akan memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan kekuatan untuk serangan ini. Jika mereka terkunci dalam pertempuran gesekan, dia pasti tidak akan punya cukup waktu untuk mempersiapkan serangan semacam itu. Ling Han tidak terpengaruh oleh persiapan Hong Ma. Fisiknya terlalu kuat, dan ada lebih banyak formasi pembunuhan yang terukir di dalam tubuhnya. Formasi pembunuhan ini dapat diaktifkan kapan saja, dan dia tidak perlu mempersiapkannya dengan sengaja. Dia mulai mengamati tindakan Hong Ma. Dia bisa belajar dari semua teknik di dunia. Dia memiliki aspirasi yang liar, dan itu untuk menanamkan semua jenis peraturan ke dalam teknik pedang petirnya. Dia ingin mengubahnya sedemikian rupa sehingga bisa menjadi kuat dan tak tertandingi bahkan di alam surgawi. Weng, aura yang luar biasa mengalir ke sekitarnya saat patung batu putih di belakang Hong Ma tiba-tiba membuka matanya. Auranya tiba-tiba naik secara eksplosif lebih dari 100 kali lipat dan seolah-olah seorang Sein turun ke arena. Berderak, arena mulai berguncang saat jaring retakan perlahan mulai menyebar di atasnya. Arena tidak bisa menahan auranya. Faktanya, penonton bisa merasakan auranya yang menghancurkan bahkan melalui lapisan penghalang yang membatasi. Mereka semua tercengang. Jika mereka menemukan lawan yang begitu tangguh, mereka bahkan tidak akan bisa mengangkat jari. Mereka pasti akan menderita kekalahan. Ini adalah kekuatan dari seorang Sein. Memang, ini benar-benar kekuatan seorang suci. Dia bisa menghancurkan gunung dan melenyapkan laut hanya dengan satu pikiran.
Tapi mengapa ini mungkin muncul di tubuh elit tingkat Sungai Abadi? Kecuali dia mengaktifkan dekrit Sein. Namun, ada aturan yang berlaku, dan tidak mungkin mengaktifkan keputusan orang suci dalam kompetisi. Bagaimanapun, dia belum mengambil keputusan apapun. Penonton tidak yakin apa yang terjadi. Ini sudah di luar pemahaman mereka. Ling Han juga mengerutkan kening. Jika Hong Ma benar-benar bisa memanggil seorang Sein, maka dia secara alami tidak memiliki kesempatan menang. Namun, jika dia sekuat itu, bagaimana dia bisa dipaksa untuk merangkak melalui penutup anjing pada saat itu? Hanya dia, permaisuri Luan Xing, dan Ji Uyao yang terhindar dari penghinaan karena merangkak melalui penutup anjing. Ini kemungkinan besar adalah cangkang berongga, seperti Notionless Sein. Keyakinan Ling Han kuat, dan dia segera melompat dan menyerang Hong Ma. Ini membuat para penonton tercengang. Apakah ada yang salah dengan otak Ling Han? Dia sedang menghadapi Sein, namun dia masih berani untuk menyerang secara aktif. Dia memperlakukan Sein seolah-olah itu tidak ada. Ling Han tiba di depan Hong Ma, yang mendengus pelan sambil mengangkat jarinya. Patung batu di belakangnya juga mengangkat satu jari. Seberkas cahaya langsung melesat ke Ling Han, dan seberkas cahaya ini memancar dengan kekuatan yang suci. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang raja tingkat, kekuatan bertarungnya masih akan dihancurkan oleh 30 atau 40%. Namun, Ling Han tertawa terbahak-bahak melihat serangan ini. Jika lawannya benar-benar seorang Sein, hanya satu pemikiran dari mereka akan cukup untuk menekannya. Apakah perlu mempersulit dan menyerangnya? Dia melepaskan kekuatan surga untuk melawan kekuatan suci ini. Apakah orang suci lebih unggul dari surga? Jawabannya tentu saja negatif. Kekuatan suci langsung ditekan oleh kekuatan surgawi yang menyelimuti. Namun, itu hanya didorong mundur 7 meter atau lebih dari tubuh Ling Han. Itu terus berputar-putar seperti badan air yang kacau. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Ling Han masih lebih rendah. Jadi dia hanya bisa mendorong kekuatan suci ini kembali. Orang suci ini mungkin tidak akan bisa memengaruhinya lebih lama lagi, meskipun dia juga tidak akan bisa mempengaruhi Hong Ma dengan kekuatan surgawinya. Namun, ini tidak masalah. Kehebatan bertarungnya berasal dari tubuhnya, bukan dari kekuatan surga. Dia akan bertempur. Ling Han tiba sebelum Hong Ma, dan dia mengayunkan kedua tinjunya sekaligus. Pedang Qi meledak ke sekitarnya. Hong Ma tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Memanggil proyeksi orang suci adalah teknik yang kuat darinya. Di bawah aura yang kuat dari seorang Sein, kultivator mana yang tingkat kultivasinya tidak akan ditekan dan kehebatan pertempuran mereka hancur. Namun, kekuatan surga lawannya ternyata sangat kuat, sedemikian rupa sehingga bahkan bisa memblokir kekuatan sucinya. Seperti yang diharapkan dari tingkat raja tertinggi. Selama kompetisi di Sunken Abyss Valley, dia pasti tidak menaiki batu emas raksasa karena keberuntungan. Hong Ma melancarkan serangan balik. Ledakan, mereka bertukar pemogokan. Keduanya membalas sebelum berhenti dan berdiri tegak dan bangga. Siapa yang menikmati keunggulan? Aku tidak tahu. Lihat ke sana, tangan Hong Ma. Semua orang melihat ke atas, hanya untuk melihat setetes darah terbentuk di tangan Hong Ma. Namun, setetes darah ini tidak menetes ke tanah. Hong Ma terluka selama pertukaran ini, meskipun ini hanya luka yang sangat kecil. Ada ekspresi serius di wajahnya, dan dia berkata, serangan kedua. Dia mengangkat tangan kanannya, yang secara bertahap menjadi putih dan transparan seperti giok. Seseorang dapat dengan jelas melihat benda-benda langit berdenyut di dalamnya, dan lebih dari itu ada sungai perak yang membelah tangan ini. Auranya sangat mencengangkan. Proyeksi Sein masih ada, dan ini jelas merupakan susunan dari dua teknik tertinggi. Ling Han setenang biasanya sambil menunggu lawannya menyelesaikan persiapannya. Mati. Kali ini, Hong Ma yang aktif menyerang Ling Han. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Suara mendesing, telapak tangannya yang putih dan seperti giok berubah menjadi tubuh surgawi yang turun dari langit. Ia ingin dengan paksa menekan Ling Han dengan auranya yang luar biasa. Ling Han menjentikkan jarinya,
mengirimkan semburan pedang Ki. Seberapa mendominasi teknik pedang petir, tubuh surgawi yang turun langsung dilenyapkan oleh pedang Ki yang kuat. Namun, senyum dingin terbentang di wajah Hong Ma. Bisakah teknik tertingginya dikalahkan dengan mudah? Ledakan, benda surgawi yang lenyap berubah menjadi meteor yang tak terhitung jumlahnya yang terus meluncur menuju Ling Han. Kekuatan mereka tidak merosot sedikit pun. Bagaimana dengan itu? Hong Ma sangat percaya diri. Dia membuat gerakan menekan dengan tangan kanannya, mendorong meteor dan menyebabkannya berakselerasi saat mereka meluncur ke arah Ling Han. Namun, ekspresi keheranan langsung muncul di wajahnya. Ini karena meteor benar-benar runtuh. Mereka tidak hancur seperti benda langit yang hancur menjadi meteor. Sebaliknya, mereka hancur dari sumber esensi mereka. Mereka membusuk dan akhirnya berubah menjadi abu. Mereka kehilangan semua kekuatan mereka. Ledakan, sebuah telapak tangan mendarat dan langsung mengirimkan gumpalan debu ke langit. Namun, itu bahkan tidak bisa melukai satu helai pun rambut Ling Han. Jelas siapa yang menikmati keunggulan. Ling Han aktif menyerang selama pertukaran sebelumnya, dan Hong Ma menderita luka ringan di tangannya. Sementara itu, Hong Ma aktif menyerang kali ini, dan Ling Han sama sekali tidak terluka. Masih ada satu serangan tersisa. Jika pertukaran ini berakhir seri, Hong Ma tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Ekspresi Hong Ma sangat serius. Dia tidak mengandalkan serangan kedua untuk bisa menekan Ling Han. Namun, dalam rencananya, serangan itu seharusnya membuat Ling Han bingung, bahkan jika dia akhirnya bisa memblokirnya. Namun, Ling Han terlalu tenang dan tenang. Dia harus melepaskan kartu truf aslinya. Kalau tidak mungkin dia bisa mengalahkan Ling Han. Dia mengocok-kocokkan lalatnya. Weng, banyak pola surgawi yang secara mengejutkan menyala dengan cepat. Ternyata, ini juga harta yang sangat berharga, alat Sudosein. Meskipun Hong Ma hanya berada di tingkat sungai abadi, yang berarti bahwa dia tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya alat Sudosein, dia masih dapat melepaskan kekuatan yang setara dengan tahap puncak dari tingkat ekstrim yang tinggi dari tingkat sungai abadi. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak dapat menekan elit di tingkat ekstrim yang paling rendah dari Eternal River Tier. Chapter 1492. Maju ke final lawannya telah mengeluarkan kartu truf, jadi Ling Han tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, Hong Ma juga merupakan tingkat raja tertinggi. Ling Han menghunus pedang. Ini bukanlah pedang iblis-iblis, melainkan pedang kayu yang patah. Pedang iblis-iblis memiliki kemampuan penghancur yang menghancurkan, dengan aura pembunuh yang mampu menembus tubuh seseorang. Bahkan, itu bahkan cukup kuat untuk langsung membunuh Azure Lotus kuno yang tenang hati suci. Namun, itu hanya alat dewa level 11. Dengan demikian, itu hanya bisa memiliki satu takdir melawan alat Sudosein untuk patah. Karena itu, Ling Han memutuskan bahwa lebih baik menggunakan pedang kayu yang patah ini. Ini adalah harta berharga dari Netherworld, dan meski sudah rusak, fondasinya masih utuh. Itu pasti bisa menyaingi Seintul. Ekspresi marah muncul di wajah Hong Ma saat dia melihat Ling Han mengambil pedang kayu yang patah ini untuk memblokir serangan alat Sudosein miliknya. Apakah dia mencoba menghina saya? Dia sangat marah, dan dia langsung menjentikkan kocokan lalatnya. Sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Ling Han. Ling Han menggunakan pedang kayu yang patah untuk mengukir jalan ke depan. Banyak simbol aneh dan aneh mulai bersinar di pedang kayu, melepaskan pancaran merah darah yang dipenuhi dengan niat membunuh. Faktanya, bahkan penghalang pelindung di sekitar arena pun tidak dapat mencegah aura ini merembes keluar. Mata penonton di sekitarnya menjadi merah darah, dan seolah-olah mereka telah turun ke dao iblis. Niat membunuh mulai menyebar di antara penonton. Ada raungan lembut, dan gemuruh ini melanda benak para penonton. Para penonton bergidik saat mereka melarikan diri dari aura menular dari niat membunuh. Mereka semua tercengang. Saat itu, mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Yang ingin mereka lakukan hanyalah membunuh sepuasnya. Mereka tidak peduli tentang siapa yang mereka bunuh.
untuk tidak mengatakan apa-apa tentang sesama murid mereka. Mereka bahkan akan membunuh ayah atau anak mereka sendiri tanpa mengedipkan kelopak mata. Pedang ini terlalu jahat, sebuah tangan besar turun dari langit, berubah menjadi cincin seperti gunung saat itu menyelimuti area di atas Ling Han dan Hong Ma. Ini adalah teknik yang menakjubkan, dan akhirnya berhasil mencegah niat membunuh dari pedang kayu yang patah merembes keluar. Seluruh tubuh Ling Han diselimuti aura hitam pedang kayu yang patah telah memicu aura Master Iblis yang bersemayam di dalam tubuhnya. Ini menyebabkan banyak pola setan hitam muncul di dahi dan wajahnya. Itu adalah orang suci yang agung, para penonton berteriak keheranan. Hanya ada satu orang yang cukup kuat untuk membangunkan semua orang dan menyeret mereka dari cakar iblis dengan raungan singkat. Selain itu, dia juga satu-satunya orang yang bisa menghapus langit dengan tangannya. Ini hanyalah pertempuran antara dua pembudidaya di tingkat paling rendah dari tingkat sungai abadi, namun mereka benar-benar menarik perhatian dan tindakan dari orang suci yang hebat. Ini cukup untuk menunjukkan sifat jahat dan luar biasa dari pedang kayu Ling Han yang patah. Kepala Hong Ma juga menjadi kaku karena ketakutan. Saat itu, dia masih marah karena Ling Han mengambil pedang kayu yang patah untuk menghinanya. Sekarang, bagaimanapun, dia berharap Ling Han bisa menyarungkan pedangnya secepat mungkin. Faktanya, akan lebih baik jika dia tidak pernah melihat pedang itu lagi. Itu terlalu menyeramkan. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat rambutnya berdiri tegak. Seolah-olah Ling Han telah turun ke Dao Iblis. Namun, pikirannya masih sangat murni dan jernih. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh aura iblis. Bagaimanapun, satu-satunya perbedaan antara dunia bawah dan alam abadi adalah peraturan langit dan bumi yang mereka praktikkan. Adapun hal-hal lainnya, mereka semua sama. Baik dan jahat sepenuhnya bergantung pada pikiran seseorang. Lingkungan sekitar mereka hanya dapat berperan sebagai katalisator. Ayo kita bertempur, Ling Han meraung. Dia menebas Hong Ma dengan pedang kayu yang patah, kekuatan dari teknik pedang petir yang sangat kuat saat dilepaskan melalui harta yang sangat berharga ini. Diilhami dalam tebasan ini adalah pancaran kilat, aliran waktu, dan lautan darah. Ini semua berasal dari bilah pedang kayu yang patah. Ledakan itu adalah ledakan yang membutakan saat pedang kayu yang patah itu bertabrakan dengan Fly Whisk. Para penonton tidak bisa membantu tetapi menutup mata mereka. Untungnya, Star Sensei telah bertindak tepat waktu dan memperkuat penghalang di sekitar arena. Kalau tidak, arena pasti akan dilenyapkan oleh pertukaran ini. Jika itu terjadi, gelombang kejut pasti akan melukai lebih banyak orang. Ketika cahaya akhirnya menghilang, para penonton melihat bahwa Ling Han dan Hong Ma masih berdiri tegak dan bangga. Tidak ada satu luka pun di tubuh mereka. Ling Han tampak tidak berubah dibandingkan dengan penampilannya sebelum pertempuran. Tidak ada lagi cahaya di sekitar pedang kayunya yang patah, dan pedang itu masih sepatah sebelumnya. Itu tidak rusak lebih jauh. Adapun Hong Ma, juga tidak ada luka di tubuhnya. Namun, kocokan lalatnya, beberapa helai telah putus. Itu adalah alat Sudosein. Namun, sebenarnya sudah rusak, meskipun untayan serat hanyalah perhiasan yang memiliki efek yang sangat kecil. Fakta bahwa serat itu telah rusak masih berbicara banyak tentang pertukaran sebelumnya. Hong Ma kalah lagi, mendesah. Hong Ma memasang ekspresi pahit saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah kalah." Ling Han mengangguk dan berkata, "Itu adalah pertempuran yang bagus." Dia tidak tampak terlalu bersemangat. Lagi pula, dia bahkan belum melepaskan kekuatan penuhnya. Dia masih belum mengaktifkan 10 formasi pembunuhan yang tertulis di dalam tubuhnya. Itu disediakan untuk Gu Daoyi. Hong Ma tidak bisa membantu tetapi merasa tidak puas. "Aku hanya kalah sedikit, jadi bukankah kamu bertingkah terlalu sombong?" Namun, kerugian adalah kerugian. Mereka telah mencapai kesepakatan sebelumnya, yang menyatakan bahwa mereka akan menentukan pemenang dengan 3 serangan. Jadi, bagaimana dia bisa memakan kata-katanya sendiri? Dia mendengus sebelum melambaikan lengan bajunya dan pergi. Dia pasti akan menang lain kali. Ling Han tersenyum tipis saat meninggalkan arena. Dia sangat ingin memenangkan tempat pertama.
Ini tidak ada alasan lain selain untuk memenangkan asal suci. 1 hari berlalu, dan 4 teratas akhirnya semuanya dikonfirmasi. 2 pertarungan berikutnya akan menjadi final dari bracket pertama dan kedua. Lawan Ling Han adalah Long Xiangyu, dan lawan Gu Daoyi adalah Permaisuri Luan Xing. Pertempuran dimulai, dan sekuat mungkin. Ini pasti pertarungan antara naga dan harimau. Keempat murid yang tersisa itu sangat kuat, dan mereka tidak seperti elit di tingkat paling rendah dari Eternal River Tier. Kecakapan pertempuran mereka sudah mendekati tingkat ekstrim dari Eternal River Tier, dan ini lebih bukan batas kekuatan mereka. Long Xiangyu memiliki garis keturunan naga sejati, dan dia sering memanfaatkan ini untuk melepaskan semburan kekuatan naga. Mungkin ini akan sangat efektif melawan Gu Daoyi dan Permaisuri Luan Xing, namun sayang sekali itu sama sekali tidak berguna melawan Ling Han. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan naga ini untuk membela diri. Jika tidak, dia akan mengambil risiko kekuatannya ditekan oleh 2 bintang. Jika itu terjadi, dia secara alami akan dengan mudah dikalahkan oleh Ling Han. Namun, ini bukan satu-satunya kartu trufnya. Dia masih memiliki serangan nafas naga yang sangat kuat. Dia bisa menghembuskan kolom api hitam yang bahkan bisa melelehkan logam dewa dengan level yang sama. Namun, sayang sekali dia menemukan Ling Han. Ling Han telah memahami Rising from the Ashes dengan dimandikan dalam api abadi, dan lebih dari itu ia memiliki api leluhur di dalam tubuhnya. Namun wanita ini mencoba menggunakan api untuk melukainya. Lelucon yang lucu, Long Xiangyu merasa sangat kesal. Kekuatan naga dan nafas naga adalah kemampuan paling kuat dari suku naga. Kemampuan terkuat ketiga adalah fisik mereka. Naga sejati dapat mengandalkan kekuatan fisik mereka untuk membunuh semua hewan surgawi lainnya, dengan hanya beruang barbar tulang besi yang mampu memberi mereka tantangan apapun. Namun, Long Xiangyu juga menyaksikan pertempuran antara Second in the World dan Ling Han. Mereka hanya mengandalkan fisik mereka selama pertempuran itu, dan apa hasilnya? Mencoba bersaing dengan fisik Ling Han akan meminta pemukulan. Dia tidak bodoh. Saat ini, dia sebenarnya cukup terkesan dengan Ling Han. Rasa hormat diperoleh, dan Ling Han berjuang dengan adil dan jujur kali ini. Dia tidak bisa menemukan alasan apapun. Selain itu, jika Ling Han mengulangi permintaannya untuk meminjam tanduk naganya lagi, bukan berarti dia tidak bisa membicarakan hal ini dengannya. Batuk, tidak banyak pria yang bisa mengalahkannya, dengan hanya Ling Han, Gu Daoyi, dan beberapa orang lain yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika dia terlalu pemilih, dia akan menjadi seperti bibinya. Dia sangat cantik, namun dia hanya bisa menikmati kecantikannya sendiri. Tidak ada yang berani menjalin hubungan dengan bibinya, dan bibinya juga tidak melihat siapapun sebagai pasangan yang cocok. Pertempuran mereka berlangsung selama 1 hari penuh, dan Ling Han akhirnya mampu mengalahkan Long Xiangyu dengan banyak kesulitan. Tentu saja, ini karena dia belum mengaktifkan formasi pembunuhan di dalam tubuhnya. "Ayo temukan aku tengah malam ini," Long Xiangyu berkata pada Ling Han. Dia kemudian pergi karena malu. Hah, kenapa dia tidak berteriak tentang membunuhku lagi? Mungkin dia akan menyiapkan jebakan untukku malam ini. Aku pasti tidak akan pergi, Ling Han berpikir sendiri. Sejak bibi Long Xiangyu telah maju ke tingkat kejadian, targetnya secara alami bergeser ke dia juga. Jika tidak, berapa lama dia harus menunggu sampai Long Xiangyu maju untuk menjadi Genesis Tier Saint? Itu setidaknya akan memakan waktu beberapa juta tahun. Apalagi, itu dengan syarat dia bahkan bisa berhasil. Apa yang akan dia lakukan jika dia tidak memiliki kesempatan untuk maju ke tingkat kejadian? Dia terus merenungkan masalah ini saat dia meninggalkan arena. Sementara itu, Gu Daoyi dan Permaisuri Luan Xing masih terkunci dalam pertempuran sengit. Secara teoritis, Gu Daoyi jelas lebih kuat daripada Permaisuri Luan Xing. Keduanya berlatih seni surga 9 kematian, namun Gu Daoyi pernah menjadi Grand Elder pesangon pertama. Selain itu, dia telah memperoleh Divine Fetus setelah menjalani 9 kehidupan. Tidak hanya itu, tetapi dia bahkan memiliki alat suci di tangannya. Dia memiliki keunggulan yang menghancurkan atas Permaisuri Luan Xing, terlepas dari bidang apa itu. Namun,
Permaisuri Luansing memiliki batu bata misterius itu. Batu bata misterius ini bisa menyerap semua serangan selama mereka di bawah level Genesis Tier Science. Dengan demikian, Gu Daoyi tidak dapat mengalahkannya tidak peduli apa yang dia lakukan. Chapter 1493. Hati beracun seorang wanita. Pertempuran antara Gu Daoyi dan Permaisuri Luansing berlanjut untuk hari lain. Akhirnya, setelah beberapa diskusi antara beberapa elit, mereka memutuskan untuk menghentikan pertempuran ini. Jika tidak, dengan kecepatan yang mereka tuju, Gu Daoyi dan Permaisuri Luansing dapat dengan mudah bertarung selama beberapa ratus atau beberapa ribu tahun lagi. Mereka memberikan kemenangan kepada Gu Daoyi. Dia tidak benar-benar menang, tetapi dia memang menikmati keuntungan untuk sebagian besar pertempuran. Karena pertempuran telah dihentikan, wajar jika kemenangan diberikan kepada pihak yang menikmati keuntungan. Permaisuri sangat tidak puas dengan keputusan ini, dan dia memasang ekspresi angkuh saat dia menatap para elit. Mereka benar-benar berani menghadiahinya dengan kerugian. Ini tidak adil. Kami tidak bisa menerima keputusan ini. Kami mendesakmu untuk memberikan kemenangan kepada Permaisuri. Para penonton angkat senjata tentang keputusan ini, dan mereka sangat mendukung pemberian kemenangan pertempuran kepada Permaisuri Luansing. Pesonanya sungguh luar biasa. Gu Daoyi langsung menjadi musuh para penonton, dan bahkan para pendukungnya yang paling setia pun mulai ragu-ragu untuk mendukungnya. Haruskah mereka juga mengangkat tangan dan berteriak mendukung Permaisuri Luansing? Final akan diadakan besok pagi, kata guru dari 9 kampus itu serentak. Ling Han versus Gu Daoyi. Pada saat ini, semua penonton berpikir seperti yang diharapkan. Saat memasuki akademi, Gu Daoyi telah direkrut terlebih dahulu. Dengan Divine Fetusnya tak tertandingi dan menerima pujian dari 9 orang suci, dia pasti pantas direkrut lebih dulu. Sementara itu, Ling Han direkrut kedua. Namun, pada kenyataannya, agak tidak adil bahwa dia direkrut kedua. Bagaimanapun, para pembudidaya umumnya memutuskan peringkat mereka berdasarkan kekuatan. Saat ini, keduanya berhasil mencapai final. Jika Gu Daoyi menang, dia akan menjadi orang nomor 1 yang tidak diragukan lagi. Hasil seperti itu juga akan membuktikan visi yang kuat dari 9 orang suci dan membenarkan keyakinan mereka bahwa janin surgawi lebih kuat. Namun, jika Ling Han menang, dia akan menghilangkan rasa frustrasi yang dia rasakan karena direkrut setelah Gu Daoyi. Aku yang benar nomor 1, ada pertunjukan bagus yang akan datang, dan semua penonton berada di ujung kursi mereka. Mengapa menunggu sampai besok, tahan final hari ini? Namun, penonton hanya bisa merindukan ini di benak mereka. Pertempuran akan diadakan kapanpun itu seharusnya diadakan. Ini tidak akan berubah bahkan jika mereka mendesak sebaliknya. Ling Han kembali ke kediamannya bersama Permaisuri. Dia sangat menyendiri dan angkuh, dan jelas bahwa dia masih marah dengan hasil sebelumnya. Biarlah, aku pasti akan menekan Gu Daoyi. Aku akan membantu melampiaskan amarahmu besok, Ling Han berkata dengan nada terhibur. Namun, Permaisuri masih tidak mau menenangkan kerutannya. Aku seharusnya mengalahkannya hari ini. Lalu saat kita bertempur besok, aku bisa saja melompat ke pelukanmu dan mengaku kalah. Itu seharusnya menjadi satu-satunya hasil yang masuk akal. Ling Han tidak bisa menahan tawa kerasnya, dan berkata, istriku, aku akan dimanjakan dengan konyol olehmu. Permaisuri tersenyum mendengar ini, dan dia bersandar ke pelukan Ling Han, tubuhnya lembut dan lembut seperti air. Ling Han melingkarkan lengannya di pinggangnya, dan berkata, kita harus cepat membuang Gu Daoyi. Setelah Anda menyerap kekuatan janin surgawinya, fisik Anda pasti akan menembus ke tingkat yang baru. Pada saat itu, Anda akan semakin dekat untuk mencapai tingkat kejadian. Ling Han secara alami ingin Permaisuri mencapai tingkat kejadian sesegera mungkin sehingga dia bisa mendorongnya dan bercinta dengannya. Jika itu adalah Heavenly Phoenix Divine Maiden, dia pasti akan melompat untuk memukulinya setelah mendengar ini. Namun, Permaisuri menjawab dengan senyum lembut saat dia mematuk bibirnya, dan berkata, pasti matanya menyipit dengan senyuman yang mempesona. Permaisuri sangat baik, pikir Ling Han dalam hati.
Dia terkekeh dan baru saja akan mengatakan sesuatu. Namun, dia terputus oleh suara seseorang yang mengetuk pintu. Peng, 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 dia pergi untuk membuka pintu, hanya untuk menemukan Wei Zhen, guru yang bertanggung jawab untuk memimpin mereka ke akademi kuno. Ling Han, ikuti aku, kata Wei Zhen tanpa ekspresi. Ling Han awalnya mengira dia ada di sini untuk membahas final yang akan diadakan besok. Bagaimanapun, dia adalah perwakilan dari kampus ke-8. Jika dia bisa memenangkan tempat pertama, seluruh kampus ke-8 juga akan bisa mandi kemuliaannya. Dia mengikuti Wei Zhen dan dengan cepat tiba di halaman rumahnya. Saat memasuki aula utama, dia menemukan bahwa sudah ada 2 orang yang menunggu di dalam. Salah satunya adalah seorang wanita yang sedang duduk di kursi majikan. Di sampingnya, ada seorang anak kecil yang sedang duduk di lantai dan bermain dengan tanah. Mereka adalah istri dan putra orang suci agung. Ekspresi Ling Han menjadi gelap tanpa sadar. Jelas bahwa Wei Zhen tidak memanggilnya untuk membahas final besok. Sebaliknya, dia telah diperintahkan untuk membawanya atas perintah istri orang suci agung. Apa yang diinginkan wanita ini? Apakah kamu masih berani keras kepala sekarang? Istri orang suci agung bertanya dengan angkuh. Namanya adalah Zhu Xiwer. Ling Han merentangkan tangannya dan berkata, Apakah Anda akan menuduh saya melakukan kejahatan, penghinaan? Wei Zhen meraung. Tatapannya menusuk seperti pedang, dan dia melanjutkan, apakah Anda berhak untuk menanyai istri orang suci? Belum lagi Ling Han. Bahkan 9 orang suci harus memperlakukan Zhu Xiwer dengan hormat jika mereka hadir. Apakah identitasnya sebagai istri dari orang suci agung tidak cukup kuat? Statusnya adalah yang tertinggi kedua di antara semua orang di ratusan galaksi terdekat. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi mengapa aku tidak bisa menanyainya? Ling Han berkata dengan tenang. Saya juga ingin bertanya, mengapa Guru Wei dan Nyonya menelepon saya begitu larut malam? Jika tidak ada yang penting, aku akan pergi sekarang. Bagaimanapun, saya masih harus berkompetisi di final besok. Haha, Zhu Xiwer mencibir dingin sebelum berkata, pergi? Dalam mimpimu, Anda akan terjebak di sini hari ini dan besok. Kapanpun Anda mengerti, Anda secara alami akan tahu apa yang harus dilakukan untuk pergi. Ini sederhana. Yang harus dia lakukan hanyalah menundukkan kepalanya dan dengan hormat bersujud kepada wanita ini. Yang dia butuhkan untuk berkorban adalah harga dirinya. Namun, ini adalah sesuatu yang pasti tidak bisa diterima Ling Han. Saya ingin pergi. Apakah kalian berdua akan menghentikan saya? Ling Han berkata dengan tenang. Apakah kamu bisa pergi? Kata Zhu Xiwer dengan tawa dingin. Wei Zhen adalah seorang elit di tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi. Jika dia gagal untuk menghentikan seorang elit yang paling ekstrim untuk pergi, maka dia mungkin juga membenturkan kepalanya ke dinding sampai dia mati. Wei Zhen tetap tanpa ekspresi. Dari sudut pandangnya, dia sebenarnya ingin menyaksikan Ling Han mengalahkan Gu Daoyi dan memenangkan kejayaan untuk kampus ke-8. Namun, siapa yang bisa membayangkan Zhu Xiwer memanggilnya? Dia bertekad untuk membuatnya tunduk. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang dia, bahkan orang suci hati yang tenang tidak memiliki pilihan selain menyerah pada permintaannya. Dia akan memikirkan cara untuk memberi kompensasi pada Ling Han di masa depan. Bagaimanapun, dia adalah istri majikan mereka, jadi yang mana dari 9 orang suci yang berani tidak menghormatinya? Jika dia ingin menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan Ling Han karena terlalu sombong. Selama hari pertamanya di akademi, dia menolak untuk merangkak melalui penutup anjing. Karena itu, dia menjadi musuh bersama dari semua murid senior di kampus ke-8. Sekarang, dia sekali lagi tidak mau menundukkan kepalanya kepada istri orang suci agung. Akibatnya, haknya untuk berlaga di final kompetisi pun dicopot darinya. Apakah sulit bagimu untuk menundukkan kepala? Jalan kultivasi panjang, dan selama Anda belum mencapai puncak, Anda pasti tidak punya pilihan selain menundukkan kepala kepada mereka yang lebih kuat dari Anda. Untuk alasan apa Anda menolak? Untuk alasan apa Anda membawa masalah pada diri Anda sendiri? Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, baik, karena kalian berdua bersikeras meminta saya menginap untuk minum teh,
Saya akan menghormati permintaan Anda. K. Siapa yang mengundangmu untuk minum teh? Zhu Xiuer mencibir saat mendengar ini. Bersikaplah tenang dan tenangkan sesuka Anda. Ketika hari esok tiba dan kita semakin dekat ke pertempuran terakhir, mari kita lihat apakah Anda masih bisa tetap tenang dan tidak terpengaruh. Dia sangat ingin melihat ekspresi Ling Han saat itu. Apakah ada permusuhan yang dalam antara dia dan Ling Han? Tidak, tidak ada. Namun, siapa yang menyuruh Ling Han untuk menantang otoritasnya? Dia adalah istri orang suci agung, dan dia adalah model dunia keibuan. Karena itu, wajar jika semua orang menghormatinya. Namun, Ling Han hanya duduk di kursi dan mulai bermeditasi. Dia tampil setenang mungkin. Tetap berpura-pura, Zhu Xiuer melihat tindakannya, namun dia tidak memarahinya karena duduk tanpa diundang. Dia terkadang bisa sangat sabar. Tidak lama kemudian anak kecil itu menjadi lelah. Dia berbaring di lantai dan tertidur begitu saja. Dia berada di Satering Voitier, jadi dia secara alami tidak perlu khawatir sakit karena dinginnya lantai. Waktu perlahan berlalu. Akhirnya, sepotong putih muncul di cakrawala di kejauhan. Tak lama kemudian, matahari terbit di langit, sinarnya hangat dan menyilaukan. Saat itu pagi, dan pertempuran terakhir dijadwalkan akan dimulai sekitar 1 jam lagi. Apalagi para kompetitor hanya diperbolehkan terlambat paling lama 1 jam. Setelah batas waktu ini berakhir, mereka akan didiskualifikasi secara otomatis. Zhu Xiuer sedikit bersemangat. Bagi seorang anak ajaib, kalah dalam pertempuran bukanlah hal yang paling memalukan. Sebaliknya, akan jauh lebih memalukan jika mereka bahkan tidak berani berpartisipasi dalam pertempuran. Ini akan menjadi penghinaan yang tidak pernah bisa mereka bersihkan. Ketika orang-orang menyebut Ling Han di masa depan, tidak dapat dihindari bahwa mereka menyebutkan tindakan pengecutnya hari ini. Mereka akan memandangnya sebagai pengecut dan lemah. Ini akan menjadi aspek yang paling merusak. Betapa beracunnya hati yang dimiliki wanita ini. Chapter 1494. Melarikan diri dari masalah, Ling Han tidak bergerak, dan dia tampak setenang mungkin. Sudah waktunya untuk pertarungan terakhir, namun Ling Han masih tidak menunjukkan kekhawatiran sama sekali. Teruslah berpura-pura, kamu cukup pandai berpura-pura, bukan? Zhu Xiuer mencibir saat melihat ini. Ling Han tidak akan menikmati hasil yang baik, terlepas dari apakah dia tunduk atau tidak. Jika dia tunduk padanya, dia akan menjadi budaknya. Namun, jika dia tidak tunduk padanya, dia akan kehilangan hak untuk berpartisipasi di final kompetisi ini. Di masa depan, dia akan dihina oleh massa dan dipandang sebagai pengecut yang bahkan tidak berani bertarung. Ling Han sudah kehilangan momen saat dia duduk. Sementara itu, alun-alun di luar sudah dipenuhi orang. Ini adalah pertempuran terakhir, dan itu ditakdirkan untuk menjadi pertunjukan yang spektakuler. Semua orang ingin menyaksikan pertempuran ini dengan mata kepala mereka sendiri. Manakah di antara murid baru yang akan menjadi raja sejati di antara raja? Gelar ini tidak akan diberikan sebagai hasil dari evaluasi beberapa elit, melainkan diberikan sebagai hasil dari kekuatan mereka dalam pertempuran. Namun, ini sudah waktunya bertempur. Jadi di mana Ling Han? Gu Daoyi berdiri di atas arena pertempuran. Dia memiliki janin surgawi, dan dengan demikian secara alami ada kilau cahaya surgawi di kulitnya. Seolah-olah dia bukan milik dunia ini, dan seolah-olah dia akan merobek celah di langit dan hanyut bersama angin setiap saat. Namun, dia memasang ekspresi gelap saat ini. Selama pertempuran di lembah Sunken Abyss, dia gagal memenangkan tempat pertama setelah dihalangi oleh permaisuri Luanxing. Dia sangat kecewa tentang ini. Karena itu, dia berharap untuk mengalahkan Ling Han hari ini sehingga dia dapat mengukuhkan namanya sebagai raja tingkat pertama dari generasi muda. Kecuali dia mengalahkan Ling Han hari ini, gelarnya sebagai raja tingkat pertama dari generasi muda akan rapuh, bahkan dengan dukungan dari 9 orang suci. Namun, Ling Han sebenarnya terlambat. Dia tidak takut bertempur melawanku, bukan? Sebenarnya,
itu mungkin saja. Namun, jika saya tidak melawan pertempuran ini, saya tidak akan pernah bisa membuktikan nilai saya sebagai raja tingkat nomor 1. Sungguh orang yang tercela dan tidak tahu malu. Kami akan menunggu 1 jam lagi. Jika Ling Han tidak datang sebelum itu, kami akan berasumsi bahwa dia telah kalah dalam pertempuran, seorang guru mengumumkan. Ada gelombang keributan di antara para penonton. Ling Han benar-benar meringkuk dari pertempuran ini. Dia adalah tingkat raja, jadi akan sedikit lebih baik bahkan jika dia mengaku kalah di depan semua orang. Dengan meringkuk dari pertempuran ini, akankah dia masih bertatap muka dengan orang lain di masa depan? Ini akan menjadi noda yang tidak bisa dicuci pada namanya. Apa yang terjadi dengan guru? Jiu Yao dan Ding Ping bertanya. Mereka secara alami tidak percaya bahwa Ling Han akan meringkuk dari pertempuran. Situasi ini sangat aneh. Wei Zhen, permaisuri Luan Xing meludah. Ada kilatan berbahaya di matanya. Ling Han telah dibawa pergi oleh Wei Zhen, namun dia masih belum kembali bahkan pada saat yang genting ini. Jadi, penderitaannya pasti terkait dengan orang ini. Ayo pergi dan cari dia, saran Kaisar Hujan dan orang suci tanpa perasaan. Tidak dibutuhkan, kata permaisuri Luan Xing sambil menggelengkan kepalanya. Percayalah padanya, Ling Han memiliki menara hitam. Jadi dia setidaknya bisa melarikan diri dari situasi yang mengancam nyawa. Selain itu, dia dan yang lainnya tidak bisa mengalahkan Wei Zhen. Jika dia benar-benar menangkap Ling Han, maka itu akan sia-sia bahkan jika mereka pergi untuk mencarinya. Alih-alih membantu, mereka bahkan mungkin membawa lebih banyak masalah bagi Ling Han. Berdasarkan pemahamannya tentang Ling Han, dia yakin bahwa dia pasti akan bergerak sekarang. Long Xiangyu, kedua di dunia, dan yang lainnya semua menunggu Ling Han datang. Meskipun mereka tidak mengenalnya dengan baik, mereka cukup tahu untuk mengetahui bahwa dia jelas bukan pengecut yang akan mengelak dari pertempuran. Ling Han tiba-tiba membuka matanya. Siu, dia mengaktifkan langkah pemetikan bintang dan melepaskan kecepatan penuhnya. Pada saat ini, dia secepat kilat. Aku sudah menunggu ini, Wei Zhen berkata dengan seringai dingin. Dia membuat gerakan menekan dengan tangannya, menekan langit dan bumi. Tidak hanya dia di tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi, tetapi dia bahkan telah mencapai tahap puncak. Bahkan jika dia tidak sekuat 4 tembakan besar seperti Ren Feiyun dan Qi Tian, dia masih lebih dari cukup kuat untuk menaklukkan Ling Han. Ledakan, telapak tangannya membanting ke bawah. Namun kekuatannya terbatas dalam area yang sangat kecil. Tidak ada satu helai pun rambut Zhu Xiwer yang diledakkan oleh serangannya. Namun, Wei Zhen langsung berseru kaget. Ini karena dia menyadari bahwa serangannya sama sekali tidak mengenai Ling Han. Di mana dia? Dia menarik telapak tangannya, hanya untuk menemukan bahwa yang ada hanyalah kekosongan. Ling Han jelas tidak dilenyapkan menjadi abu olehnya. Sebaliknya, dia menghilang secara misterius. Alat dewa spasial, dia dan Zhu Xiwer berseru serempak. Tidak, namun, Wei Zhen segera menggelengkan kepalanya, berkata, alat dewa tata ruang itu nyata, dan pasti akan meninggalkan jejak. Dia melepaskan akal surgawi dan memeriksa setiap inci ruang di sekitar mereka. Dia tidak mengabaikan partikel debu terkecil sekalipun. Namun, menara hitam miliaran kali lebih kecil dari partikel debu terkecil sekalipun. Itu sangat kecil sehingga mustahil untuk dideteksi. Setidaknya, itu terlalu kecil untuk dideteksi Wei Zhen. Ling Han telah menghilang. Namun, pada saat inilah Ling Han tiba-tiba muncul kembali. Dia berlari ke depan lagi. Wei Zhen buru-buru menyerbu dan meluncurkan serangan ke arahnya, kecepatannya sangat cepat. Ledakan, serangannya mendarat, namun Ling Han menghilang lagi. Namun, Ling Han segera muncul di saat berikutnya. Setelah menghindari serangan Wei Zhen, dia buru-buru berlari ke kejauhan seperti kelinci yang melarikan diri. Sial, bagaimana ini mungkin? Wei Zhen tercengang saat dia mengejar Ling Han. Dia yakin bahwa Ling Han pasti telah memasuki alat dewa tata ruang saat itu, dan tidak menggunakan semacam teknik rahasia. Namun, alat dewa spasial hanya bisa menampung makhluk hidup,
tidak menjadi tidak terlihat dan tidak berwujud, mereka pasti melihat banyak hal. Dia meluncurkan beberapa serangan secara berurutan, namun Ling Han dengan mudah menghindari semua serangan ini. Wei Zhen tidak punya pilihan selain mengubah taktiknya. Dia segera melepaskan kekuatan penuhnya dan menyusul Ling Han. Dia tahu bahwa Ling Han sedang menuju ke alun-alun tempat final diadakan, jadi rencana serangannya sangat sederhana. Dia akan menghalangi jalan Ling Han. Alat dewa spasial Anda tidak dapat melakukan perjalanan melalui tubuh saya. Terlepas dari seberapa kuatnya itu, kan? Setelah menyalip Ling Han, dia segera berbalik untuk memblokirnya. Dengan melakukan ini, Ling Han hanya memiliki dua pilihan melawannya, atau berbalik untuk melarikan diri. Namun, semburan cahaya pedang langsung menebasnya. Ling Han telah menghunus pedang kayu yang patah itu. Pola iblis di pedang menyala saat Ling Han menjadi satu dengan pedang dan melancarkan serangan ganas padanya. Wei Zhen tercengang. Namun, keheranannya dengan cepat berubah menjadi tawa dingin. Lelucon yang lucu. Anda hanya berada di ekstrim rendah. Jadi apa bedanya bahkan jika Anda adalah keajaiban tertinggi dan tingkat raja, bisakah Anda mengatasi jurang 3 tingkat kecil? Dia tidak ragu-ragu sama sekali saat dia bergerak untuk menangkis. Namun, tindakannya tergesa-gesa dan dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Pedang itu tiba di hadapannya. Pedang kayu yang patah itu tampak rusak, namun setelah dijiwai dengan kekuatan penuh Ling Han, pedang itu langsung merobek pertahanan Wei Zhen seolah-olah itu bukan apa-apa. Meskipun Ling Han diserang oleh beberapa gelombang kejut, fisiknya lebih dari cukup kuat untuk menahannya. Ling Han meraung marah saat dia menebas pedang kayu yang patah ke arah Wei Zhen lagi. Tebasan ini dijiwai dengan amarah yang dia tahan sepanjang hari. Sebuah luka segera muncul di tangan Wei Zhen. Namun, kekuatan luar biasa dari serangan balik Wei Zhen masih membuatnya terbang kembali. Ling Han tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk besar darah. Darah juga merembes keluar dari kulitnya. Meskipun dia telah mengejutkan Wei Zhen, meskipun dia telah mengaktifkan 10 formasi pembunuhan di dalam tubuhnya, meskipun fisiknya mendekati ketangguhan logam dewa level 15, dan meskipun tebasannya telah melukai Wei Zhen, dia masih tidak bisa lepas dari nasib menderita luka parah. Bagus, bocah, Wei Zhen tertawa marah. Sudah berapa tahun, kapan terakhir kali dia terluka? Tidak hanya bocah ini sangat luar biasa, tapi dia juga sangat berani. Dia bahkan berani bertukar serangan dengan dia secara langsung, namun, jarak antara level kultivasi mereka terlalu besar. Meskipun tangannya terluka, Ling Han telah membayar harga yang lebih mahal. Namun, ekspresi Wei Zhen tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa bukan hanya darah yang mengalir keluar dari lukanya. Bersamaan dengan darahnya, kekuatan asal juga mengalir keluar tanpa batas. Faktanya, bahkan kekuatan hidupnya gemetar seolah ingin mengalir keluar. Apa yang sedang terjadi? Dia terkejut saat dia melihat tangannya. Apa yang memasuki penglihatannya adalah luka hitam pekat yang tampak seperti jurang maut. Sial, Wei Zhen tidak punya waktu lagi untuk fokus pada Ling Han. Dia segera menyilangkan kakinya dan duduk, menggunakan kekuatan penuhnya untuk menekan luka di tangannya. Jika dia mengabaikannya, darahnya, kekuatan asal, dan kekuatan hidupnya akan terus mengalir keluar sampai mereka benar-benar habis. Ling Han mencabut pedang kayunya yang patah, tidak menggunakan cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan saat dia berlari menuju alun-alun tempat final diadakan. Pada saat yang sama, seorang guru telah berjalan ke arena, mengumumkan, karena Ling Han telah kalah dalam pertempuran ini. Dengan ini saya mengumumkan bahwa pemenang kompetisi antara murid baru adalah, siapa bilang aku kalah? Ling Han berlari ke arena pertempuran, semangat juangnya membara seperti api. Chapter 1495. Ayo pertempuran, Ling Han telah muncul. Keributan dimulai di antara massa. Mereka secara alami dapat melihat bahwa Ling Han masih berdarah, dan ada noda darah di seluruh pakaiannya juga. Jelas bahwa dia baru saja melalui pertempuran. Mungkinkah pria ini juga keluar kemarin malam, dan menyinggung beberapa kekuatan di suatu tempat, dan dengan demikian melarikan diri jauh-jauh kembali dengan para pengejar di ekornya? Jika ini terjadi di akademi,
sudah pasti tidak ada yang akan mempercayainya. Siapa yang berani pindah ke kediaman orang suci agung? Guru itu berteriak, "Mengapa kamu datang begitu terlambat?" Ling Han menunjuk jam pasir di ring pertempuran. "Tidak bisakah aku ketiduran? Bagaimanapun, saya tidak melebihi batas waktu." Saat dia berbicara, butiran pasir terakhir di jam pasir juga jatuh dengan tenang, menunjukkan bahwa 1 jam telah berlalu. Guru itu sangat marah sehingga dengan kibasan lengan bajunya, dia langsung naik ke ring pertempuran, tanpa repot-repot mengucapkan sepatah kata pun. "Pergi saja dan bertarung." "Ling Han, saya pikir kamu tidak berani datang," Gu Daoyi menyatakan dengan dingin. Ling Han terkekeh. "Hanya berurusan dengan orang secara acak hanyalah masalah tindakan sederhana, apa gunanya aku mundur? Sembuhkan lukamu sekarang, aku akan memberimu waktu 2 jam untuk pulih," kata Gu Daoyi bangga. Dia ingin mengalahkan Ling Han yang berada dalam kondisi prima dan mendapatkan kemenangan yang lugas dan jujur, dan tidak akan membiarkan sedikit pun alasan bagi Ling Han untuk mengklaim kekalahannya. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepala. Seperti yang diharapkan dari keajaiban terbesar sepanjang masa, Gu Daoyi. Hanya sifat murah hati ini sudah cukup untuk membuat orang lain kagum. Biasanya, bahkan jika Gu Daoyi segera bergerak, tidak ada yang bisa mengatakan ketidaksetujuan karena Ling Han yang terlambat. Selain itu, dia hanya berhasil sampai di sini pada saat-saat terakhir. Ini juga menunjukkan kepercayaan diri. "Bahkan jika saya mengizinkan Anda untuk pulih 2 jam, lalu apa?" Ling Han melambai meremehkan, dan berkata, "Tidak perlu, mari kita mulai pertarungan. Ketika kami selesai, saya bisa pergi dan mendapatkan hadiah saya." "Ini, kamu agak terlalu sombong, bukan? Anda bahkan belum mulai berkelahi, dan Anda sudah yakin bahwa Anda pasti akan menang?" Temperamen Gu Daoyi saat ini tidak dapat dibandingkan dengan bagaimana dia bertahun-tahun yang lalu. Segera, dia marah. Dia menatap tajam pada Ling Han, jari telunjuknya menjentikkan tanpa henti, dan niat membunuhnya berkobar. "Karena kamu sangat bertekad untuk mencari kematianmu, Sua," kilatan pedang Qi melesat ke arahnya, menghentikan apapun yang akan dia katakan. "Mulai saja pertarungannya. Di mana Anda muncul dengan begitu banyak pengobrol?" Ling Han menarik jarinya. Lagi, Gu Daoyi hampir meledak karena marah. Persis seperti ini sebelumnya di Sunken Abyss Valley, Ling Han menggunakan serangan untuk melumpuhkan apapun yang akan dia katakan. "Bocah ini, bagaimana dia begitu menjijikkan? Aku akan mengalahkanmu sampai bubur," dia meraung dan menyerang Ling Han. Ledakan. Kedua pria itu segera mulai berkelahi. Karena mereka sebelumnya sudah bertengkar, mereka tidak merasa saling berhadapan lebih jauh. Segera, mereka menggunakan gerakan kuat mereka, bertarung sengit satu sama lain. Gu Daoyi adalah orang pertama yang mengubah langkahnya. Dia menggunakan semua kekuatan mistik 10 kehidupan dari 10 nyawanya, dan janin surgawi menjadi lebih menakutkan setelah dia maju ke tingkat sungai abadi. Cahaya surgawi mengalir dari jari-jarinya. Kemampuan destruktif ini sangat mencengangkan. Jika seseorang langsung mendarat dengan tebasan, dijamin bahkan seorang Sein akan cemberut. Bagaimanapun, ini sudah berisi sebagian dari peraturan dari alam surgawi, bagaimana mungkin bisa disebut janin surgawi? Sama seperti ketika pedang iblis-iblis hanya level 11, jika seseorang secara langsung diberikan pukulan, maka bahkan roh seorang suci akan bubar jika dia tidak mengurangi kerugiannya tepat waktu. Ini adalah kekuatan regulasi yang telah melampaui alam abadi. Meskipun gulir surga yang tidak dapat dihancurkan juga merupakan teknik dari alam surgawi, Ling Han tidak berani untuk dengan gegabah memeriksa apakah gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan akan mampu mengeluarkan aura pembunuh dari dalam tubuhnya jika dia benar-benar dipukul. Akan bijaksana untuk berhati-hati. Saat kekuatan mistik dari 10 kehidupan dikirim satu demi satu, Gu Daoyi secara bertahap memasuki kondisi prima. Ketika tubuh 9 nyawa muncul, itu berubah menjadi pertempuran 10 lawan 1. Kali ini, dia sendiri telah maju ke tingkat sungai abadi,
jadi tubuh dari 9 nyawa juga secara alami mampu menunjukkan kekuatan tingkat sungai abadi, yang telah mencapai bahkan tingkat ekstrim yang tinggi, dan yang lebih kuat daripada dia sendiri. Tubuh dari 9 nyawanya terlalu menakutkan, atau lebih tepatnya, seni surga 9 kematian terlalu kuat. Inilah alasan dia bisa membentuk tubuh 9 nyawa, yang menunjukkan bahwa 9 kematian seni surga mungkin juga merupakan teknik surgawi yang sangat kuat di alam surgawi itu sendiri. Aku pasti harus merebutnya untuk istriku, Ling Han berpikir. Dia menggunakan kekuatan surga, yang melemahkan tubuh 9 nyawa dengan 2 bintang kekuatan. Namun meski begitu, karena tubuh 9 nyawa terlalu kuat kali ini, kekuatan yang telah dilemahkan oleh 2 bintang masih luar biasa baginya. Hahaha. Gu Daoyi tertawa keras. Sebelumnya, dia telah dibatasi pada tingkat puncak dari tingkat tubuh surgawi, menyebabkan kekuatan 9 nyawa juga sangat terbatas. Namun, kali ini berbeda. Sekarang dia telah membuka batas atas tingkat sungai abadi, tubuh 9 nyawa juga meledak dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Hanya seekor semut dari alam abadi, bagaimana mungkin kamu layak untuk melawanku? Gu Daoyi berkata dengan nada yang sangat menghina, mengkomunikasikan pesan ini melalui akal surgawi. Dia berpikir bahwa Ling Han berasal dari suku dewa kuno, dan pasti tidak akan membocorkan rahasia alam surgawi. Ini adalah rahasia yang secara khusus dimiliki mereka berdua. The mystical powers of Ten Leaves semuanya digunakan, dan kekuatan mereka praktis menentang alam. Peng, peng, peng. Ling Han dipukul berulang kali. Ini adalah pertarungan 10 lawan 1, dan terlebih lagi, setiap doppelganger bahkan lebih kuat dari aslinya. Bahkan Ling Han tidak mampu menyamai itu. Gu Daoyi telah mengembangkan teknik surgawi, tetapi apakah Ling Han tidak melakukan hal yang sama? Tidak hanya dia membudidayakan satu, dan itu pasti bukan salah satu yang lebih rendah dengan cara apapun dari seni surga 9 kematian. Meskipun kekuatan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan terletak di pertahanan. Ling Han memang dikirim kembali oleh serangan itu, tetapi dia hanya menderita luka yang dangkal. Saat cahaya surgawi emas beredar, lukanya segera sembuh. Kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini, Ling Han bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Gu Daoyi menjadi gelap tanpa sadar. Lidah orang ini masih beracun seperti sebelumnya. Namun, ia sedikit terkejut dengan kekuatan fisik Ling Han. Dia jelas tidak melihat sirkulasi origin power ke dalam pertahanan. Ling Han benar-benar menerima serangan itu secara langsung, dan sepertinya dia terbuat dari baja asli. Mungkinkah orang ini adalah keturunan dari salah satu dari sedikit binatang abadi dari alam surgawi? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memiliki fisik yang menakjubkan? Di sisi lain, Hong Ma juga sempat mendapat shock. Awalnya, dia sedikit menyesal telah membuat kesepakatan 3 langkah dengan Ling Han, dan berpikir bahwa dia telah kalah dengan cara yang tidak adil. Tetapi sekarang, dia menerima kekalahannya dengan sepenuh hati. Jika mereka bertarung habis-habisan itu masalah lain, apakah Ling Han akan mampu mengalahkannya dalam hal kekuatan serangan. Tapi dia pasti tak terkalahkan di bidang pertahanan. Dia tidak mungkin bisa menembus pertahanan Ling Han, bahkan jika dia bisa, itu akan menjadi goresan belaka dengan kemampuan pemulihan yang mengerikan dari Ling Han. Jadi bagaimana jika pertahananmu kuat? Apakah Anda dapat mengalahkan saya hanya dengan kemampuan untuk menerima pukulan? Gu Daoyi bertanya dengan arogan. Ling Han menyeringai. Siapa bilang aku hanya kuat di pertahanan? Tulang ketuhanan di tubuhnya bersinar. Formasi pembunuhan pertama diaktifkan. Satu persatu, tidak perlu terburu-buru. Ling Han menyerang, menggunakan teknik pedang petir, dan menanamkan formasi pembunuhan serta Tide of the Ages dalam serangannya. Menggunakan diri Anda sebagai formasi, wawasan Gu Daoyi memang tajam. Dia segera melihat melalui serangan Ling Han. Cukup menarik. Kekuatan fisik Anda benar-benar memungkinkan Anda untuk menuliskan formasi level 14. Sayang sekali, di depanku, berapa nilai formasi level 14, tubuhnya yang terdiri dari 10 nyawa menunjukkan kekuatan mereka pada saat yang sama, dan dengan mudah membubarkan serangan ini. Ling Han, tidak mungkin kamu akan menjadi tandinganku, kata Gu Daoyi bangga.
sujud di depanku. Anda harus tahu, aku bisa memberimu kemuliaan. Dia adalah leluhur duniawi yang memutuskan dari alam surgawi. Ling Han tertawa dan berkata, jangan bersabar, yang terbaik masih akan datang. Dia mengaktifkan 2 formasi pembunuhan dan menyerang lagi. Itu masih dengan mudah dibubarkan. 3. Senyum di wajah Gu Daoyi berangsur-angsur menghilang, dan dia mengungkapkan ekspresi keseriusan. Mengapa kekuatan formasi pembunuhan menjadi lebih kuat dan lebih kuat? Itu jelas masih level 14, tapi kekuatannya jauh melebihi itu. Ini tidak masuk akal. Kamu tidak menuliskan hanya 1 formasi pembunuhan. Gu Daoyi tersadar tiba-tiba, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Kali ini, dia benar-benar terpana. Chapter 1496. Pertempuran terakhir Gu Daoyi berpengalaman dan berpengetahuan luas, dan ini terutama datang dari kehidupan pertamanya. Dalam 8 kehidupan berikutnya, dia telah menghabiskan waktunya bekerja keras untuk berkultivasi di alam abadi. Selain itu, tidak ada banyak hal di alam abadi yang layak untuk diperhatikan, dan masa hidupnya yang ke-10 baru saja dimulai. Di alam surgawi, tidak jarang menggunakan diri sendiri sebagai formasi. Beberapa orang telah berjalan di jalur untuk memperkuat fisik mereka, dan dengan demikian mampu menuliskan formasi pembunuhan di tubuh mereka, dan beberapa adalah keturunan dari binatang abadi tertinggi, dan dengan demikian dilahirkan dengan tulang ketuhanan yang kokoh. Mereka tidak perlu mengolah, dan secara alami mampu menuliskan formasi pembunuhan di tubuh mereka. Namun dia pasti belum pernah melihat satupun yang benar-benar bisa menuliskan tidak hanya 1 formasi pembunuhan di tubuh mereka. Seorang maniak seperti itu benar-benar ada? Prestasi aneh seperti itu sebenarnya mungkin? Mungkinkah dia telah melampaui jangkauannya dan jauh melebihi level dari Severing Mundane, keturunan keluarga kerajaan? Ketika Gu Daoyi menjadi leluhur duniawi yang memutuskan beberapa tahun yang lalu, dia sudah memenuhi syarat untuk berhubungan dengan sedikit kebenaran di balik kekacauan dan pembersihan besar itu. Hampir sepertiga dari semua kekuatan di seluruh alam surgawi telah mengalami pembantaian dan pengasingan, dan tidak ada kekurangan tingkatan raja di antara mereka. Misalnya, dia secara tidak sengaja menemukan seni surga 9 kematian di tanah leluhur klan kerajaan. Sayangnya, dia bahkan belum berhasil membudidayakannya pada saat dia juga dibersihkan bersama klannya, dan kemudian diasingkan dari alam surgawi. Dia berasal dari alam surgawi, tetapi belum menyentuh lingkaran sosial tertinggi dari alam surgawi. Mungkin hanya tingkatan raja yang kuat yang mampu mengukir tidak hanya 1 formasi pembunuhan di tubuh mereka. Ekspresi tamak tanpa sadar muncul di wajah Gu Daoyi. Jika dia bisa mendapatkan rahasia semacam ini, maka kemampuannya pasti akan meningkat lebih jauh. Jika dia menggabungkan teknik rahasia 2 klan kerajaan, maka dia juga akan mampu menjadi raja surgawi di alam surga di masa depan, dan membangun klan kerajaannya sendiri. Kamu benar-benar membuatku heran. Berkali-kali ia berteriak keras, tubuhnya yang terdiri dari 10 nyawa menyerang secara bersamaan, bertekad untuk sepenuhnya menekan Ling Han. Kali ini, dia ingin mengalahkan Ling Han, dan selanjutnya, dia akan merampok semua milik Ling Han, termasuk wanita yang sama-sama mengolah seni surga 9 kematian, dan dengan demikian akan membuat janin surgawinya menjadi lebih luar biasa. Dia yakin bahwa Ling Han adalah kompensasi yang diberikan surga kepadanya. Dia akan dengan senang hati menerima hadiah besar ini. Ling Han tertawa terbahak-bahak. 5 formasi pembunuhan aktif pada saat yang sama, tiba-tiba meningkatkan kecakapan bertarungnya ke ketinggian yang sangat tinggi dari tingkat sungai abadi. Ledakan, 2 orang yang sangat mungkin menjadi tingkat raja terkuat dalam sejarah bertukar pukulan tanpa henti. Dan karena jumlah formasi pembunuhan yang diaktifkan Ling Han terus meningkat, kehebatan pertempurannya juga menjadi semakin menakutkan. Dalam hal pertahanan, dia tidak terkalahkan sejak awal. Jadi ini secara alami memungkinkan dia untuk sepenuhnya membuang posisinya yang sebelumnya tidak menguntungkan, dan memulai serangan balik yang sengit. Gu Daoyi tiba-tiba merasa tegang. Meskipun Ling Han hanya mengayunkan tinjunya dan menembakkan pedang Qi, itu memiliki Tide of the Ages yang diinfuskan dalam serangannya,
dan itu adalah teknik surgawi. Tambahkan 5 formasi pembunuhan berdasarkan fondasi gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan jauh melampaui Tide of the Ages juga. Bagaimana mungkin serangan semacam ini tidak terlalu kuat, tapi Gudaoyi juga tidak biasa. Seni surga 9 kematian juga merupakan teknik surgawi yang kuat yang berasal dari keluarga kerajaan, dan diakui bahkan di alam surgawi. Selain itu, tubuh 9 nyawa telah membentuk Divine Fetus, yang selanjutnya memiliki Celestial Key, dan memiliki kemampuan destruktif yang sangat menakutkan. Dalam pertempuran antara mereka berdua, jika bukan karena fakta bahwa kekuatan mereka masih terbatas dari ekstrim sedang sampai ekstrim tinggi dari Eternal Rivertier, hanya dalam hal penghancuran dan bahaya, jika sebuah pukulan mendarat pada elit, pada tingkat yang sempurna, bahkan dia akan terluka parah. Ling Han memberikan teriakan perang yang tajam, dan mengaktifkan 10 formasi pembunuhan sekaligus. Tiba-tiba, cahaya 5 elemen berkedip-kedip di seluruh tubuhnya, dengan ki dari yin dan yang melilit di sekelilingnya. Manifestasi Dao setinggi 30.000 meter terbentuk di belakangnya, dan menembakkan pukulan tanpa ampun ke arah Gudaoyi. Apa? Mata Gudaoyi membelalak, dipenuhi rasa tidak percaya. Kehebatan pertempuran Ling Han sebenarnya masih mampu meningkat lebih jauh. Dia meraung dengan marah, membuka mulutnya, dan benar-benar memuntahkan seberkas cahaya surgawi. Kemudian, auranya tiba-tiba berkembang pesat, dan serangan telapak tangan menebas Ling Han. Ledakan, seluruh cincin seni bela diri mulai bergetar hebat, dan beberapa retakan muncul. Itu praktis siap runtuh. Bahkan cincin seni bela diri semacam ini tidak dapat bertahan dalam pertempuran pamungkas antara dua tingkatan raja besar. Ekspresi Gudaoyi gelap. Meskipun dia tidak terluka oleh pukulan ini, dia telah menggunakan seteguk kekuatan sumber surgawi. Ini adalah kartu trufnya yang telah diasuh dari seni surga 9 kematian. Dia hanya memeliharanya ketika dia maju ke tingkat sungai abadi. Begitu dia menggunakannya, kemampuannya akan menguat 100 kali lipat, tetapi dia hanya bisa menggunakannya 3 kali. Itu adalah salah satu kartu truf terkuatnya. Namun dia benar-benar menggunakannya sekarang. Di matanya, tidak ada orang yang layak dia menggunakan kekuatan sumber surgawi dalam pertempuran dengan tingkat kultivasi yang sama, tapi sekarang dia benar-benar dipaksa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ini merupakan pukulan berat bagi kepercayaan dirinya. Kemampuan Ling Han sebenarnya sekuat ini. Dia jelas hanya berada di tingkat ekstrim rendah dari tingkat sungai abadi, namun bisa menggunakan dirinya sebagai formasi, dan menuliskan formasi pembunuhan level 14 dan bukan hanya satu pada itu. Orang ini pasti memiliki garis keturunan klan kerajaan dari alam surga, atau tidak mungkin dia bisa menjadi sangat kuat. Itu adalah klan kerajaan. Alam surgawi sangat besar, dan memiliki sejarah panjang, tetapi berapa banyak klan kerajaan yang benar-benar ada? Dia pasti harus mendapatkan rahasia garis keturunan semacam ini. Ling Han tidak memberinya kesempatan sekarang karena dia berada di atas angin. Karena semua 10 formasi pembunuhan telah muncul, maka dia akan mencobanya lagi. Dia menyerbu keluar, seluruh tubuhnya dibungkus oleh cahaya yang terjalin, 5 elemen dan yin dan yang. Dengan 10 formasi pembunuhan yang diaktifkan pada saat bersamaan, cahaya ini praktis menyala. Gudaoyi mengepalkan tinjunya untuk menyambut serangan yang datang. Dia belum sepenuhnya menghabiskan seteguk kekuatan sumber surgawi, dan saat ini, kekuatannya telah melampaui tahap puncak, jadi dia secara alami tidak takut akan pertempuran. Fiuh, di bawah ring seni bela diri, semua orang menonton dengan bingung. Bahkan guru-guru itu menunjukkan ekspresi sangat serius. Para siswa baru kali ini benar-benar mengesankan. Saat ini, mereka seharusnya masih dapat menekan keduanya jika mereka mencoba yang terbaik, tetapi setelah beberapa tahun kemudian, kekuatan pertempuran keduanya akan memimpin, dan hanya tembakan besar di setiap kampus yang mampu menekan mereka saat itu. Tapi saat tingkat kultivasi keduanya maju sedikit, bahkan tanpa perlu mencapai tahap puncak dari tingkat yang sempurna,
Mungkin hanya maju ke tingkat yang sempurna akan memaksa beberapa tembakan besar di akademi untuk memberikan posisi mereka ke mereka. Di zaman kemakmuran seni bela diri ini, keajaiban muncul dalam jumlah besar, dan mereka yang menonjol di antara keajaiban yang tak terhitung banyaknya akan menjadi raja di antara raja, orang suci masa depan. Mereka bahkan mungkin bisa menembus batas Star Saint dan menjadi Saint Kings. Kedua pria ini, siapa yang akan muncul sebagai pemenang? Ling Han melancarkan pukulan demi pukulan. Perasaan benar-benar melepaskan reservasi dan hanya melepaskan semua kekuatan yang dia miliki di dalam dirinya benar-benar hebat. Dia berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran. Dalam pertempuran tingkat kultivasi yang sama, mungkin hanya janin surgawi seperti Gu Daoyi yang mampu menyamainya. Ekspresi Gu Daoyi jelek. Dia sudah memanfaatkan kekuatan sumber surgawinya, dan bahkan kemudian dia hanya bisa melawan Ling Han sampai imbang. Masalahnya adalah dia hanya memiliki 3 suap kekuatan sumber surgawi. Ada batasan waktu untuk menggunakan setiap suap. Bagaimana jika dia menghabiskannya sepenuhnya, dan masih tidak berhasil mengalahkan Ling Han? Kemudian, dia buru-buru menggelengkan kepalanya ke dalam. Tidak, dia pasti akan menekan musuh bebuyutan ini sebelum itu. Musuh utama, penilaian Gu Daoyi terhadap Ling Han telah meningkat secara eksponensial dan mencapai level musuh bebuyutan. Akhirnya, dia memanggil alat sucinya. Tiba-tiba, tekanan tak berujung turun. Bahkan pembatasan pertahanan di ring seni bela diri berada di ambang kehancuran, tidak mampu mempertahankan tekanan seperti itu. Meskipun alat Sudo Sein memiliki kata-kata Sein Tool dalam namanya, itu sama sekali tidak terkait dengan Sein Tool yang sebenarnya. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan Sein Tool asli? Dan tidak hanya Gu Daoyi memiliki alat suci, itu juga alat kerajaan yang dia tempa beberapa waktu yang lalu. Seberapa sombong itu, alis Ling Han mengerut. Alat suci ini memiliki kemampuan untuk melukai fisiknya, dan tidak dapat diremehkan. Dia mencabut pedang kayu yang patah, dan tubuh matahari diaktifkan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Tidak hanya setiap kilatan cahaya yang sangat menyilaukan, itu juga memiliki panas yang menakutkan, dan memiliki kemampuan merusak yang menakjubkan. Pada titik ini, pertempuran benar-benar mencapai klim Asteris X-nya. Chapter 1497. Kekuatan sumber surgawi. Dengan harga diri Gu Daoyi, dia awalnya meremehkan penggunaan Sein Tool untuk menindas orang lain. Dia adalah seorang elit dari alam surgawi, telah berkultivasi kembali selama 9 kehidupan, dan membentuk janin surgawi dalam kehidupannya yang ke-10. Apakah itu tidak cukup untuk menghancurkan semua sampah di alam abadi? Tapi dia tidak berpikir seperti itu sekarang. Ling Han jelas merupakan keturunan klan kerajaan dari alam surgawi. Dari segi latar belakang, Ling Han lebih kuat darinya yang tahu berapa kali. Jadi, wajar jika dia menggunakan Sein Tool, bukan? Dia melambaikan pedangnya dan menebas Ling Han. Alat Sein Royal bersinar tanpa henti. Ini adalah eksistensi terkuat di alam abadi. Bahkan jika Star Saint hadir, dia tidak akan berani melakukan satu serangan pun dari Sein Royal Tool ini. Ling Han bersinar dengan cahaya yang cemerlang seolah-olah dia sendiri adalah dewa matahari, tetapi pedang kayu yang patah di genggamannya memancarkan cahaya iblis, mengeluarkan lautan darah yang meluap ke langit. Pola setan muncul satu demi satu, dan itu juga sangat menakutkan. Peng! Kedua pedang itu bentrok, tapi tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Namun, semua orang bisa merasakan pikiran mereka berguncang tiba-tiba, dan indera ketuhanan mereka hampir hancur oleh getaran, darah merembes dari semua celah mereka. Hanya satu orang yang dibebaskan, dan itu adalah permaisuri. Dia memegang batu awal mutlak yang bisa menyerap semua serangan di genggamannya. Hanya kekuatan yang telah mencapai tingkat kejadian yang mungkin dapat menyebabkan kerusakan yang sebenarnya. Namun, baik Gu Daoyi maupun Ling Han bukan dari tingkat kejadian, jadi mereka tidak mungkin membuat alat berharga yang mereka miliki menunjukkan kekuatan suci yang sebenarnya, dan secara alami tidak ada pengaruhnya terhadapnya. Kedua pedang itu bertabrakan satu sama lain, dan Ling Han dan Gu Daoyi juga saling menatap mata.
Jarak mereka kurang dari 1 kaki satu sama lain, dan begitu dekat satu sama lain sehingga udara yang mereka hirup mengenai wajah satu sama lain. Sementara tangan kanan Gu Daoyi memegang pedang, tangan kirinya membentuk cakar, dan dia menyapu Ling Han. Mayat 9 nyawa juga bergerak masing-masing, menyerang Ling Han secara bersamaan. Ling Han tidak takut, dan tubuh matahari bersinar dengan cahaya surgawi yang tak berujung. Ini adalah fisik matahari yang telah mencapai tingkat pencapaian hebat. Bahkan jika itu tidak cocok untuk janin surgawi, ia lebih rendah dari janin surgawi itu sendiri. Bagaimana mungkin itu tidak akan cocok untuk tubuh 9 nyawa juga? Selain itu, tubuh 9 nyawa bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya, dan hanya doppelganger pertempuran yang dipanggil dengan teknik rahasia. Boom! Saat matahari fisik terbakar, semua tubuh dari 9 nyawa melepaskan geraman teredam, mata mereka semua telah dibutakan oleh luka bakar. Gu Daoyi tanpa sadar melepaskan raungan marah. Mayat 9 nyawa secara alami semuanya tamat. Mereka tidak mungkin menderita kerusakan yang sebenarnya, tetapi sekarang mereka menderita luka bakar. Mereka tidak mungkin pulih, setidaknya tidak segera. Dengan demikian, kekuatan bertarungnya secara alami menurun drastis. Sial, ini adalah keuntungan yang dia peroleh dari batu apung emas. Jika dia adalah orang yang mendapatkannya, dengan janin surgawi ditambahkan dengan tubuh matahari Cih, tangan kirinya menyerang terus-menerus, dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuannya. Ling Han tidak meringkuk, tangan kirinya mengepal, dia melakukan serangan balik. Peng peng peng, kedua pedang mereka masih dipegang satu sama lain. Pola surgawi dan pola iblis bersinar tanpa henti, dan sulit untuk memutuskan siapa yang akan menang pada saat ini. Sementara itu, tangan kiri mereka terus-menerus menyerang satu sama lain, meledak dengan cahaya yang kacau. Janin surgawi benar-benar luar biasa. Jika itu adalah orang lain, dan dia berani bertukar pukulan dalam jarak sedekat itu dengan Ling Han, semua tulang di tubuhnya akan hancur dengan cukup cepat. Tetapi Gu Daoyi selamat dari semua pukulan itu. Bukan fisiknya yang menakjubkan, melainkan sifat luar biasa dari janin surgawinya. Dia bisa membubarkan kekuatan yang dia konsumsi, seperti celestial sejati, tidak tersentuh oleh debu alam yang lebih rendah. Hahaha, Ling Han, fisikmu mungkin kuat, tapi bagaimana mungkin Divine Fetusku kalah darimu? Gu Daoyi menyeringai. Fisikmu luar biasa, tetapi kekuatannya terletak pada konstitusinya. Apakah itu benar? Sebuah pikiran melintas di hati Ling Han, dan 9 api langit muncul. Sejak awal sudah dipesan untuk berurusan dengan Gu Daoyi. Cukup benar, bahkan 10 formasi pembunuhan bergabung karena seseorang tidak dapat mengalahkan yang terakhir, dan dia harus menggunakan serangan terkuatnya. 9 api surga, salah satu dari 9 api leluhur agung dari alam surgawi. Apa Divine Fetus? Mari kita lihat apakah ini akan membakar Anda sampai mati. Boom! Lapisan api melilit tinju Ling Han. Itu sangat tipis, tidak lebih dari setengah inci, dan hampir berhasil membungkus tinjunya. Itu tidak berwarna, tetapi udara yang terbakar memungkinkan seseorang untuk melihat garis besar api. Gu Daoyi merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak dalam sekejap. Janin surgawi sensitif dan bisa merasakan bahaya, menyebabkan jantungnya mengepal. Dia buru-buru menarik pedangnya dan mundur. Mengesampingkan benar-benar menahan pukulan dari Ling Han, dia bahkan tidak berani menerimanya secara langsung. Ini, dia menatap tinju kiri Ling Han. Tetapi bahkan jika dia telah menjadi seorang tetua duniawi yang memisahkan dalam kehidupan pertamanya, dia tidak mengenali jenis api apa itu sama sekali. Dia hanya tahu bahwa dia pasti tidak ingin disentuh olehnya. Dia mungkin pernah mendengar tentang api leluhur, tetapi tidak layak untuk melihatnya sebelumnya, apalagi berhubungan dengan mereka. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Mengapa kamu begitu pemalu? Ayo, Anda akan tahu setelah Anda merasakannya." Rasa, sial, Gu Daoyi mengejek dalam hati. Ketika seseorang telah mencapai ketinggian seperti dia, instingnya tidak pernah salah, terutama jika menyangkut bahaya. Nyala api ini bisa membakar semuanya, dan bahkan mengubah Divine Fetus menjadi abu. Dia mendengus, dan mengacungkan pedangnya dengan tebasan.
tubuh fisik saya tidak berani menyentuh api Anda. Tetapi bagaimana mungkin tubuh fisik Anda berani menahan satu pukulan dari alat Saint Royal saya? Ling Han mengayunkan pedang kayu yang patah untuk menangkis. Sekarang, Gu Daoyi tidak menggunakan pukulan fisik untuk bersaing dengannya, dan hanya menyerang dengan pedangnya, jadi dia juga tidak berani mengulurkan tinjunya. Lagi pula, itu bukan lelucon untuk melakukan serangan dari alat kerajaan suci. Dia menunggu pembukaan. Bagaimanapun, selama seseorang menyerang, mereka pasti akan dibiarkan terbuka, dan pada saat itu, dia hanya perlu menembakkan tinjunya dengan pukulan. Mayat 9 nyawa masih menyerang. Namun, mata mereka telah dibutakan, dan mereka hanya bisa memastikan lokasi target mereka dengan instruksi dari aslinya. Ini secara alami menyebabkan mereka menjadi sedikit lebih lambat. Dalam bentrokan level ini, menjadi sedikit lebih lambat sebenarnya tidak berbeda dengan sama sekali tidak berguna. Ling Han benar-benar mengabaikan kehadiran 9 makhluk ini. Pedang kayu terus berbenturan dengan alat kerajaan suci, dan kemudian meninju dengan tinjunya. 9 surga api menunjukkan kekuatannya, dan bahkan jika serangannya tidak langsung mendarat di Gu Daoyi, hanya panas yang membakar sudah cukup untuk membakar semua rambut dan alis Gu Daoyi. Gu Daoyi adalah janin surgawi. Awalnya, dia tampak tampan dan hebat, dan begitu karismatik bahkan Ling Han dan Zi Chenfeng jauh dari cocok dengannya. Tapi sekarang, dengan kepala botak dan alisnya terbakar, dia tiba-tiba menjadi sangat aneh. Kurang ajar kau, dia berteriak. Meskipun dia tidak peduli dengan penampilan, siapa yang bersedia menunjukkan citra buruk diri mereka kepada orang lain, dan yang membuatnya lebih khawatir adalah kenyataan bahwa suapan pertama dari kekuatan sumber surgawi hampir habis sepenuhnya. Dia harus mengakhiri pertempuran segera setelah pertempuran, pikirnya, tapi masalahnya adalah pemikiran itu tidak berguna. Dia telah menggunakan semua gerakannya yang kuat, tubuh 9 nyawa, janin surgawi, alat kerajaan suci, dan kekuatan sumber surgawi. Dia telah membuang begitu banyak kartu truf, dan masih belum berhasil. Apalagi yang bisa dia lakukan, masih belum mengaku kalah. Ling Han tertawa keras. Sebenarnya, dia lebih rela untuk mengalahkan Gu Daoyi sampai mati, tapi siapa yang memintanya untuk menerobos, dan dengan demikian belum menuliskan formasi pembunuhan level 15, kemudian, dia hanya bisa puas dengan kemenangan hari ini. Bagaimanapun, membunuhnya tidak akan diizinkan dalam kondisi hari ini. Ketika dia menuliskan formasi pembunuhan level 15 di masa depan, dia akan membunuh orang ini, dan menyerahkan Divine Fetus kepada istrinya untuk dimurnikan. Kemudian dia akhirnya bisa memindahkan usaha besarnya untuk menekan permaisuri ke atas jadwal. Hanya dengan memikirkannya saja membuatnya sedikit bersemangat. Gu Daoyi tidak berbicara. Dalam situasi sekarang ini, memang benar bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tetapi selama pertempuran belum selesai, mungkin saja pergantian peristiwa yang menakjubkan bisa terjadi. Untuk tingkat raja seperti dirinya, kemauannya kuat, dan dia pasti tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Namun, siapa di antara massa yang berkumpul yang bukan merupakan tingkat raja juga? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bagaimana timbangan itu terbalik sekarang? Aku tidak pernah membayangkan bahwa Gu Daoyi akan kalah. Dia diklaim sebagai keajaiban terbesar sepanjang masa, dan dalam pertempuran yang setara, dia harus mampu menyingkirkan semua oposisi dan menjadi tak terkalahkan, yang jelas berarti bakat alami tidak mewakili segalanya. Kami memiliki kesempatan untuk menjadi yang terkuat juga. Serangan balik kuat Ling Han menyebabkan semangat juang semua orang membara. Chapter 1498. Dengan sengaja mendistorsi kebenaran seteguk sumber daya surgawi abis, dan Gu Daoyi tidak punya pilihan selain menggunakan seteguk lagi. Ini sepertinya menjadi mantra yang mempercepat kematiannya. Ketika 3 suap kekuatan sumber surgawi abis, itu akan menjadi waktu untuk kehilangannya. Dia tidak mau kalah, dia tidak bisa, dia adalah janin surgawi. Bahkan di alam surgawi, itu adalah salah satu fisik terbaik untuk dimiliki, dan itu sebenarnya dihambat oleh seseorang di alam abadi. Jika dia tidak memiliki alat kerajaan suci, dan Ling Han yang memilikinya, maka bahkan jika dia kalah, dia akan punya alasan,
tetapi masalahnya sekarang adalah bukan itu masalahnya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, sama sekali tidak logis bahwa dia akan kalah, tetapi dia masih kalah. Dan ini tidak bisa diterima olehnya. Gu Daoyi berteriak keras, mulutnya memancarkan cahaya surgawi. Janin surgawinya meledak dengan cahaya yang menyala-nyala, dan itu sebenarnya lebih terang daripada fisik matahari. Dia akan berusaha sekuat tenaga. Dia juga telah mengaktifkan seteguk terakhir dari kekuatan sumber surgawi. Daripada menunggu perlahan untuk kehilangannya, mengapa dia tidak memasukkan semuanya untuk pertaruhan yang berani? Siapa tahu, masih ada peluang baginya untuk menang. Namun, seberapa menakutkankah kekuatan sumber surgawi? Bahkan jika dia adalah janin surgawi, lalu kenapa dia tidak secara khusus mengkultivasi fisiknya, jadi kekuatan mengerikan menggelegak di dalam tubuhnya, dan saat Divine Fetus menanggung bebannya, banyak retakan muncul di atasnya. Gu Daoyi menggunakan kemauan yang sangat kuat untuk menekan tubuhnya yang hancur. Beginilah seharusnya tingkat raja melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dia mengayunkan pedangnya dengan tebasan. Kekuatan alat kerajaan suci juga melonjak pesat dan melampaui tingkat-tingkat sempurna dari tingkat sungai abadi. Dengan ledakan kekuatan surgawi, dia langsung berada di atas angin dan mulai mengalahkan Ling Han. Ekspresi Ling Han tampak dingin. Ini pasti ledakan berumur pendek dari Gu Daoyi. Bukankah tidak jelas bahwa tubuhnya akan meledak? Jika dia masih bisa bertahan lama dalam kondisi seperti ini, Ling Han benar-benar tidak akan percaya. Begitu dia selamat dari putaran serangan ini, itu akan menjadi waktu baginya untuk memulai serangan baliknya, dan itu juga akan menjadi momen kemenangannya. Namun, Gu Daoyi saat ini benar-benar ganas. Dia telah meledak dengan 2 suap kekuatan sumber surgawi pada saat yang sama, dan kecakapan bertarungnya telah menembus atap, jadi dia luar biasa kuat saat ini. Dia dapat dengan mudah menekan siapapun di tingkat ekstrim rendah, ekstrim sedang, dan ekstrim tinggi, dan bahkan mungkin dapat membunuh mereka yang berada di tingkat yang sempurna dari tingkat sungai abadi. Semua orang menonton dengan mulut menganga, tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Kehebatan pertempuran Gu Daoyi saat ini sebanding dengan salah satu tembakan besar, tetapi dia baru saja menerobos ke tingkat sungai abadi. Namun Ling Han juga begitu kuat sehingga membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli seberapa ganasnya serangan Gu Daoyi, Ling Han masih berhasil menangkisnya, dan tampak sangat tenang dan tidak tergoyahkan. Ini karena Ling Han telah menyalurkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan dalam kondisi puncaknya. Dia bahkan bisa menerima pukulan dari seorang suci. Dia secara alami tidak menaikkan level ke puncak saat ini, dan ini juga akan membuatnya bertahan lebih lama. Gu Daoyi dapat dengan jelas melihat bahwa setiap kali Ling Han menerima pukulan darinya, akan ada cahaya keemasan yang berkedip-kedip di atasnya, dan kekuatan asalnya dikeluarkan dengan sangat cepat. Kemudian, dia hanya harus bertahan sampai kekuatan asal Ling Han benar-benar habis, dan kemudian dia secara alami akan mampu mengalahkan yang terakhir. Tapi bagaimana jika itu adalah kekuatan sumber surgawi yang akan dikeluarkan lebih dulu, maka orang yang akan kalah adalah dia. Tidak ada jalan keluar dari ini, satu-satunya pilihannya adalah terus berjuang. Dia mengamuk dan mengecam Ling Han berulang kali. Dia tidak ingin kalah, dia pasti tidak mau kalah. Ling Han tidak tergerak. Ini hanya sebuah kompetisi. Jika itu benar-benar pertarungan sampai mati, maka dia benar-benar bisa mati sekali dan membiarkan tubuhnya pulih ke kondisi prima. Dan kemudian Gu Daoyi benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Sebenarnya, dia belum menyalurkan cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan. Setetes ini akan membuat lukanya benar-benar hilang. Satu-satunya hal yang tidak bisa diisi ulang adalah kekuatan asalnya. Dia masih memiliki kartu truf, tetapi Gu Daoyi tidak. Dalam pertempuran ini, dia akan menjadi pemenang terakhir. Berjuang, bertarung. Gu Daoyi hampir gila. Dia sepenuhnya sadar bahwa kekuatan sumber surgawi dengan cepat dikeluarkan, dan itu hanya bisa mendukungnya paling lama 10 napas lagi. Pemenangnya akan ditentukan dalam waktu singkat ini. Ledakan, dia meledakkan serangannya tanpa reservasi. Saint Royal Tool menari.
dia sama sekali tidak peduli jika serangan ini akan membunuh Ling Han. Saat ini, pikirannya hanya dipenuhi dengan keinginan untuk menang, dan itu melampaui semua pikiran lainnya. Tapi pertahanan Ling Han membuatnya kehilangan semua harapan. 1 napas, 2 napas, 9 napas, 10 napas, kekuatan Gu Daoyi tiba-tiba mundur seperti air banjir yang surut. Kekuatan sumber surgawi miliknya benar-benar habis, dan dia telah jatuh dari pesawat yang lebih tinggi kembali ke alam fana. Berhenti. Tepat pada saat ini, teguran feminin terdengar. Nyonya Sein Misus, para siswa tidak mengenali suara ini, tetapi semua guru tahu, terutama beberapa guru dari Akademi Kuno. Mereka buru-buru menembak dan terbang ke atas ring seni bela diri, mengakhiri pertempuran. Sampai batas tertentu, kata-kata Sein Misus mewakili keinginan Star Sensei. Siapa yang berani tidak mematuhinya? Sein Misus. Semua siswa bingung. Apakah itu istri orang suci, atau ibu dari orang suci? Alis Ling Han mengerut. Mengapa Zhu Xiwer ada di sini? Di bawah sorotan massa, Zhu Xiwer berjalan perlahan dan anggun ke atas ring seni bela diri, dan berkata, pemenang sudah ditentukan. Kenapa masih belum diumumkan? Pemenangnya sudah diputuskan? Bukankah pertempuran masih berlangsung? Semua guru tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan siapa Lady Sein Misus berpihak? Akan tetapi, tidak ada kekurangan orang-orang pintar di sini, dan mereka segera sadar dia pasti tidak membantu Ling Han, karena Ling Han akan menang dalam beberapa gerakan lagi. Apakah dia membutuhkan Lady Sein Misus untuk membela dia? Batuk. Segera, seorang guru berdehem. Biar saya umumkan. Dalam kompetisi murid baru, juaranya adalah Gu Daoyi. Masa benar-benar diaduk. Semua orang bisa melihat dengan jelas, jadi bagaimana mereka tidak tahu bahwa Ling Han baru saja akan membalikkan keadaan? Ini akan menjadi gilirannya untuk melakukan serangan balik yang sengit segera setelah itu, jadi bagaimana dia bisa dinilai telah kalah dalam pertempuran? Gu Daoyi juga kaget. Dia sama sekali tidak mengenal Zhu Xiwer, kenapa dia membantunya, tetapi dia secara alami tidak ingin kalah, bahkan jika itu karena bantuan orang lain. Jadi, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Ling Han tentu saja tidak akan menyerah, dan bertanya, bolehkah saya bertanya bagaimana saya bisa kalah? Bagaimana dia bisa kalah? Beberapa guru saling melirik. Jelas terlihat bahwa Gu Daoyi benar-benar habis, sedangkan Ling Han seperti harimau buas yang baru saja melarikan diri dari sangkarnya, dan hendak mencabut pedangnya. Waktu lomba dibatasi hanya 1 siang dan malam. Karena pemenang belum diputuskan dalam waktu yang ditentukan, pertempuran akan ditentukan berdasarkan siapa yang lebih unggul, jawab Zhu Xiwer. Siapapun bisa melihat dengan jelas bahwa Gu Daoyi benar-benar berada di atas angin sekarang, jadi tentu saja itu adalah kemenangannya. Tidak ada yang salah dengan penjelasan itu. Sebelumnya, memang Gu Daoyi yang berada di atas angin, tetapi masalahnya adalah pertempuran mereka tidak dimulai sepanjang siang dan malam. Saat ini, bulan belum terbit di tengah langit, dan bagaimanapun juga, masih ada 6 atau 8 jam lagi hingga batas waktu siang dan malam, jadi masih sangat pagi. Tapi Sein Misus sudah mengatakan itu, dan siapa yang berani membantah kata-katanya? Jika dia mengatakan matahari itu persegi panjang, maka itu benar. Jika dia mengklaim bahwa es itu panas, maka memang begitu. Jadi bagaimana jika dia memilih untuk dengan sengaja salah menggambarkan fakta? Lebih penting lagi, dia dengan jelas menyatakan pendiriannya tentang masalah ini. Siapa yang tidak berani memberinya wajah? Apa? Dia sebenarnya istri Star Sensei, dan melahirkan seorang putra untuk orang suci agung, F***K. Tidak heran begitu banyak guru yang memperlakukannya dengan sangat hormat ketika dia jelas baru saja menerobos ke tingkat tubuh surgawi. Beberapa di antara penonton mendapat informasi yang baik, dan telah berbaur erat dengan siswa di Akademi Kuno dalam beberapa hari ini, jadi mereka tentu saja tidak akan menyadari karakter penting seperti Zhu Xiwer. Ketika identitasnya terungkap, itu segera menimbulkan keributan. Identitas ini terlalu luar biasa. Seorang guru berkata, Nyonya Sein Misus telah berbicara, siapa lagi yang berani berselisih? Dibubarkan. Pemenang tempat pertama kali ini adalah Gu Daoyi.
dan jika ada yang berani mengatakan hal yang tidak masuk akal, dia tidak akan mudah terhindar. Semua orang benar-benar diam karena ketakutan. Itu adalah istri dari orang suci agung, dan itu bukan hanya nama kosong, tetapi orang mulia yang telah melahirkan putranya. Identitas putranya telah meningkatkan kehormatannya, dan itu cukup untuk menjamin kemuliaannya untuk segala usia. Saya lakukan, Ling Han mengumumkan dengan keras. Dia pasti tidak akan menyerah. Kalau tidak, apa gunanya dia bertahan melawan Zhu Xiwer? Pada awalnya, jika dia menyerah, tidak ada kejadian selanjutnya yang akan terjadi. Kata-katanya bergema dengan keras. Chapter 1499. Tidak akan menyerah, tidak akan mengirimkan, saya tidak setuju, saya tidak akan tunduk. Ling Han berdiri seperti gunung, kokoh dan pantang menyerah. Dia bisa berdarah, dan tulang punggungnya bisa patah, tapi dia tidak mau membungkuk. Semua orang menonton. Pada saat ini, Ling Han tidak diragukan lagi sendirian, tetapi berdiri di sana, dia tampak seperti dia bisa memandang rendah seluruh dunia. Bahkan jika ada jutaan orang yang menghalangi jalanku, aku masih akan menyerang ke depan dengan berani. Pada saat ini, semua orang tersentuh oleh karismanya, dan keheningan menyelimuti. Kamu tidak akan menyerah? Terus, Zhu Xiwer menyatakan dengan jijik. Mengesampingkan fakta bahwa hanya ada beberapa guru di sini, bahkan jika 9 orang suci sendiri telah datang, siapa di antara mereka yang berani menyatakan keinginannya dan menolak tindakannya? Apakah mereka ingin menipu tuan mereka dan melenyapkan leluhur mereka? Saya hanya akan menanyakan pertanyaan ini. Siapa di sini yang merasa bahwa saya telah kalah? Mata Ling Han menyapu semua orang, dan tidak ada yang berani melakukan kontak mata dengannya. Semua menundukkan kepala dan menghindari tatapannya. Saya tidak yakin, Permaisuri Luan Xing adalah orang pertama yang berjalan ke ring seni bela diri. F***K, Zhu Xiwer berani menghina kekasihnya. Dia tidak peduli siapa yang melontarkan penghinaan, dia hanya harus memukulinya. Dia menatap tajam ke arah Zhu Xiwer, kekuatan kekaisaran dan pesonanya yang menakjubkan terjalin bersama. Bahkan Zhu Xiwer menundukkan kepalanya tanpa sadar, merasa rendah diri. Aku juga tidak yakin, aku juga tidak yakin, aku juga tidak yakin, gadis surgawi Phoenix surgawi, kaisar hujan, Ding Ping, dan yang lainnya semua berjalan menaiki ring seni bela diri. Mereka bukan satu-satunya, bahkan Zi Qianfeng, yang kedua di dunia, Long Xiangyu, dan peringkat 3 tingkatan raja lainnya juga melompat ke ring seni bela diri. Mereka hanya menghormati yang kuat. Jika kemenangan itu didasarkan pada kekuatan sejati, tidak ada yang bisa dikatakan. Namun, jika itu diperoleh dengan penyalahgunaan kekuasaan seperti itu, tidak ada yang akan menyerah. Jika itu bisa dibiarkan, lalu apa gunanya bersaing di tempat pertama? Persaingan harus adil. Siapapun yang lebih kuat berhak menjadi pemenang. Ini adalah kebenaran yang diakui secara publik di antara tingkatan raja. Aku juga tidak yakin orang lain melompat ke atas ring seni bela diri. Ini bukan teman Ling Han, juga bukan peringkat 3 tingkat raja. Ling Han bahkan tidak mengenalnya, tapi dia secara spontan berjalan ke atas ring seni bela diri. Ling Han harus menjadi pemenangnya. Hakim lagi, lebih banyak orang naik ring seni bela diri. Ada total hanya 900 siswa baru kali ini, tapi sekarang sudah ada lebih dari 100 yang naik ring untuk mendukung Ling Han, dan ada lebih banyak lagi yang berjalan ke ring seni bela diri. Tingkat Raja Muda dipenuhi dengan gairah di tempat pertama, dan sekarang api mereka telah dinyalakan, dan tidak dapat dipadamkan sama sekali. Baik. Kalian semua berencana memberontak? Zhu Xiwer bertanya dengan dingin. Turun dari ring seni bela diri segera. Aku akan menghitung sampai 3. Jika masih ada orang di atas ring, aku akan mengusirnya dari akademi. Dia pasti memiliki otoritas seperti itu. Jika dia ingin mengusir beberapa orang, bisakah 9 orang suci bahkan keberatan? Tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa akan lebih baik jika dia tidak mengucapkan kata-kata ini. Saat dia mengumumkan ini, bahkan lebih banyak orang yang melompat ke ring seni bela diri. Silakan dan keluarkan aku, jika Anda bahkan tidak bisa memastikan sedikit keadilan ini. Apa artinya terus tinggal di sini? Betul,
jika saya serahkan hari ini, pasti akan meninggalkan bayangan di hati saya. Apakah saya masih memiliki harapan untuk menjadi orang suci di masa depan? Semua orang berkata seperti itu. Untuk apa semua orang masuk ke Star Sen Martial Arts Academy? Bukankah itu demi suatu hari nanti menjadi orang suci? Jika tidak, sejumlah besar dari mereka memiliki latar belakang tingkat Sein. Jadi apa gunanya datang jauh-jauh ke sini? Tetapi jika bayangan tertinggal di hati mereka, tidak ada harapan untuk menjadi orang suci. Dan apa gunanya tetap tinggal? Mereka telah dipaksa untuk merangkak ke dalam lubang anjing lebih dari setahun yang lalu. Dan yang mana dari mereka yang tidak dipenuhi dengan kebencian? Kebencian ini telah benar-benar meledak melalui masalah hari ini. Tingkat raja tidak bisa dihina. 200,300, 400,500, dan hampir semua orang telah naik ke ring seni bela diri. Mata Zhu Xiwer tanpa sadar menjadi dingin. Karena orang-orang ini sangat tidak patuh, mereka harus diusir sepenuhnya. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka semua itu luar biasa? Dia menyeringai dingin, dan baru saja akan berbicara. Tepat pada saat ini, tekanan berat dirasakan, menyebabkan dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Pemenangnya kali ini adalah Ling Han. Sebuah suara terdengar, seperti kemauan langit dan bumi yang akan diterima semua orang dengan sukarela. Ini adalah Sein, Star Sen Sein. Tiba-tiba, ekspresi Zhu Xiwer menjadi pucat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya sendiri benar-benar akan menamparkan wajahnya dengan kasar saat ini, tetapi tidak peduli betapa tidak senangnya dia. Bagaimana dia berani menyuarakan keberatannya saat ini, status dan kekuatannya semua karena Star Sen Sein, dan Star Sen Sein hanya perlu mengatakan satu kata, dan dia akan jatuh dari puncak sampai ke titik terendah. Begitu dia kehilangan posisi berharga dari Sein Misus, dia hanya seorang tiar tubuh surgawi, dan hampir tidak bisa disebut elit. Orang suci agung telah berbicara, dan tidak ada yang berani tidak setuju. Lagi pula, ini adalah kebenaran. Ling Han seharusnya menjadi pemenang di tempat pertama. Tiba-tiba, semua orang bersorak. Star Sen Sein telah membuat penilaian yang adil, yang setara dengan mendukung mereka, yang membuat mereka merasa sangat gembira. Ekspresi Gu Daoyi sangat pucat, dan semua guru juga tampak pucat. Mereka adalah pecundang dalam lelucon ini. Ling Han, Ling Han, Ling Han. Semua orang dengan keras memanggil satu nama, mengangkat suasana hati sampai ekstrim. Ling Han menyeringai, dan melambaikan tangannya untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Dia tidak tahu apakah Star Sen Sein akan ikut campur pada akhirnya jika orang-orang ini tidak mendukungnya, tetapi peristiwa ini membuatnya merasakan kerinduan yang lebih kuat untuk kekuasaan. Zhu Xiwer hanya mendapat dukungan dari seorang orang suci agung, dan sudah berani menahannya dan dengan sengaja memutarbalikkan fakta di depan banyak orang. Bagaimana jika orang suci agung juga seperti itu? Yang terpenting adalah dia sendiri harus kuat. Ling Han memperhatikan Zhu Xiwer pergi dengan marah. Gu Daoyi turun dari ring seni bela diri dengan ekspresi gelap, dan semua guru pergi dengan ekspresi cemberut. Meskipun kemenangan ini telah menjadi miliknya sejak awal, dengan bagaimana Zhu Xiwer telah menciptakan masalah seperti ini, dialah yang telah menyinggung semua guru. Biarlah dia telah menyinggung perasaan mereka. Bagaimanapun, dia tidak mengharapkan apapun dari orang-orang ini. Ling Han tidak menunggu Wei Zhen, dan langsung kembali bersama Permaisuri Luan Xing dan yang lainnya ke kampus ke-8. Bagaimanapun juga, guru ini juga tidak senang melihatnya. Jadi apa gunanya menunggu dia pergi bersama? Karena mereka diam-diam berbalik dan pergi, mereka berada di depan yang lain, dan sebenarnya tidak memperingatkan mereka yang ada di akademi. Ling Han langsung menuju ke perpustakaan, dan memilih formasi pembunuhan baru. Jika dia bertemu Gu Daoyi lagi, dia tidak akan memberinya kesempatan lagi, dan akan membunuhnya secara langsung. Sementara itu, Heavenly Phoenix Divine Maiden mengikuti Ling Han ke kampus ke-8. Bagaimanapun, ketika para kultivator mengasingkan diri, itu akan berlangsung setidaknya 80-100 tahun, jadi tidak apa-apa baginya untuk tidak berada di kampusnya sendiri selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa selama sumber daya dibagikan seperti biasa. Ling Han melihat-lihat lama,
dan akhirnya memutuskan formasi yang akan dia pilih, formasi gagak darah. Ini adalah formasi level yang sangat tinggi di antara formasi level 15, mungkin sebanding dengan puncak ekstrim tinggi. Jika 10 formasi digabungkan menjadi satu, kekuatan mereka mungkin tidak mencapai puncak dari tingkat yang sempurna, tetapi tingkat tengah dan tingkat akhir masih memungkinkan. Selama dia menuliskan formasi pembunuhan ini, dia bisa melakukan pertarungan bahkan melawan lawan di puncak level yang sempurna, dan tidak akan seperti dia ketika melawan Wei Zhen, harus menggunakan segala macam trik, dan masih bisa menyerangnya ketika yang terakhir mengalami saat-saat kecerobohan. Dia kembali ke tempat tinggalnya, dan masuk ke Menara Hitam. Dia mulai memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi, ingin sepenuhnya memahami formasi baru ini dalam waktu sesingkat mungkin. 7 hari kemudian, Wei Zhen memimpin tim kembali. Para senior sudah lama menunggu, tetapi ketika mereka mendekat dengan agresif, mereka menemukan bahwa Ling Han sebenarnya tidak hadir di antara parti yang kembali. Ini membuat mereka merasa sangat mengerikan, seolah-olah mereka telah melemparkan pukulan dengan kekuatan penuh tepat ke udara kosong. Ternyata, Ling Han pergi lebih awal. Dan kemudian, berita tentang pertempuran terakhir antara Ling Han dan Gu Daoyi telah menyebar juga, termasuk bagaimana Zhu Xiwer berusaha dengan sengaja memutarbalikkan fakta, bagaimana Ling Han menyatakan bahwa dia tidak akan menyerah, dan bahwa massa telah meledak dalam keributan pada akhirnya. Akhirnya, Star Sensei secara pribadi berbicara dan mengatur segalanya dengan benar. Hal ini menyebabkan bahkan para senior merasa berdarah panas ketika mendengar ini. Meskipun banyak orang masih tidak bisa melepaskan tradisi, mereka mau tidak mau mengacungkan jempol besar untuk Ling Han. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki hati yang lurus dan kemauan besi seperti itu, dan tidak merangkak melalui lubang anjing pada hari pertama dia memasuki kampus, akankah masih ada keengganannya untuk tunduk pada Zhu Xiu Tirani, orang suci agung telah menyatakan pendiriannya? Apakah itu sebenarnya pujian untuk perlawanan Ling Han sampai batas tertentu? Chapter 1500. Meletakkan jebakan untuk Gu Daoyi, namun Ling Han tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia asyik dengan formasi, dan sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang berlalunya waktu di dunia luar. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Ling Han tiba-tiba bergerak, dan membuka matanya di bawah pohon reinkarnasi. Dia benar-benar memahami formasi gagak darah. Untuk formasi di bawah level Sein, seseorang hanya perlu memahami pola formasi sepenuhnya. Tetapi di atas level itu, seseorang harus memiliki kekuatan konstruksi. Tanpa pemahaman aspek itu, bahkan jika pola formasi Sein level terukir pada mata formasi dan diberikan kepada Anda tidak akan bisa melepaskan kekuatan suci. Sama seperti bagaimana kekuatan alat Sein di tangan tier sungai abadi terbatas pada tahap puncak tingkat puncak, mungkin kekuatan bisa mencapai tingkat Sein, tetapi tanpa kekuatan regulasi yang sesuai, itu masih tidak dapat diklaim untuk menjadi kekuatan tingkat Sein. Ling Han menggunakan 9 surga api seperti pisau, dan menuliskan pola formasi di tulangnya. Adapun formasi sebelumnya, mudah, dengan pemikiran sederhana, gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan secara alami akan memperbaiki tulang ketuhanannya kembali ke kesempurnaan. Ling Han menggunakan mata pikirannya, keinginannya sebagai tangannya, dan 9 api surga sebagai pedang, dan menuliskan pola formasi pada tulangnya. Dibandingkan dengan pola formasi level 14, kompleksitas formasi gagak darah puluhan ribu kali lebih tinggi. Tapi Ling Han saat ini tidak lagi berada di tingkat puncak dari tingkat tubuh surgawi, tetapi di tingkat sungai abadi. Kekuatan akal surgawi juga telah melonjak, dan kecepatan di mana dia menulis sebenarnya bahkan lebih cepat dari yang terakhir kali. Apakah lebih sulit untuk menembus celah antara level 14 dan level 15, atau celah dari tingkat tubuh surgawi ke tingkat sungai abadi? Pasti yang terakhir, tentu saja. Dan karenanya, sangatlah normal bagi Ling Han untuk maju begitu cepat saat ini. Dengan demikian, Ling Han telah menutupi tulang ketuhanannya sepenuhnya dengan pola formasi total 10 formasi. Sebenarnya,
Masih ada ruang di tulang ketuhanannya untuk menuliskan setengah dari formasi gagak darah, tetapi kekuatan setengah formasi terlalu kecil, yang mungkin juga dia lakukan tanpanya. Oleh karena itu, dia membiarkan ruangan itu kosong. Dia keluar dari menara hitam. 2 tahun telah berlalu, dan untuk sebagian besar, mereka tidak meningkatkan tingkat kultivasi mereka sedikitpun, tetapi Permaisuri Luansing, Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan yang lainnya berbeda. Tidak hanya mereka memiliki sumber daya yang disediakan oleh Akademi, mereka juga memiliki pil surgawi yang telah disempurnakan Ling Han, dan juga dapat memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi, sehingga kemajuan dalam budidaya mereka sangat jelas. Meskipun Ling Han telah mengasingkan diri sebelumnya, dia masih meninggalkan secercah perasaan surgawi yang masih waspada. Bagi mereka yang ingin masuk ke Menara Hitam, mereka hanya perlu memasuki kamarnya, dan kepingan indera ketuhanan ini secara alami akan membawa mereka ke Menara Hitam. Bagi seseorang yang telah mencapai tinggi badannya, ini bukan masalah besar. Kamu berhasil, Heavenly Phoenix Divine Maiden segera mendekatinya. Ling Han mengangguk, dan menjawab dengan N. Di sini, Sain Li Origin. Permaisuri Luansing menyerahkan sebuah kotak giok yang tertutup rapat. Sain Li Origin adalah harta berharga yang diekstrak oleh Sain dari sumber surga dan bumi. Itu bisa sangat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang karena peraturan langit dan bumi yang telah dipahami oleh orang suci juga terkandung di dalamnya. Untuk pembudidaya di bawah tingkat Sain, itu sangat bermanfaat. Ling Han merenung sejenak, dan kemudian menjawab, kamu menggunakannya. Permaisuri Luansing sedikit terkejut, dan segera memahami pikiran Ling Han. Orang jahat ini masih ingin dia segera menjadi orang suci sehingga dia bisa melakukan beberapa kegiatan menyimpang dengannya. Yang diinginkan Ling Han adalah apa yang dia sukai juga. Permaisuri hanya tersenyum lembut, dan menyingkirkan kotak giok itu. Karena Ling Han telah membuat permintaan seperti itu padanya, dia akan maju ke Genesis Tier sesegera mungkin. Dapatkan beberapa untuk Fengerku juga. Ling Han tidak bisa begitu saja menyukai salah satu dari mereka, dan mencium pipi Heavenly Phoenix Divine Maiden. Pada akhirnya, dia hanya memutar matanya sebagai balasan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya, kepribadian wanita galak itu sulit diubah. Apakah ada yang datang untuk membuat masalah? Ling Han bertanya. Bagaimana tidak? Meskipun mereka semua dikalahkan oleh kakak, jawab Heavenly Phoenix Divine Maiden, menutupi senyumnya dengan tangan. Ling Han tertawa tanpa sadar. Meskipun Permaisuri Luansing hanya dalam ekstrim rendah, apa yang dapat mereka lakukan ketika dia memiliki senjata hebat untuk digunakan dalam pertarungan apapun? Setelah batunya keluar, siapa yang berani melawannya? Aku harus memikirkan cara untuk mengacaukan Gu Daoyi. Ling Han menopang dagunya dengan satu tangan. Namun, dia tidak bisa bergerak di akademi. Pada kenyataannya, tidak ada kesempatan baginya untuk bergerak bahkan di tempat lain di Wood Figure Planet. Dengan 10 orang suci yang berdiri di samping, bahkan jika mereka tidak secara sadar akan melakukannya, perasaan surgawi mereka berkeliaran di setiap sudut akademi. Dan orang-orang seperti Gu Daoyi pasti termasuk dalam karakter yang diawasi dengan ketat. Begitu ada sedikit gerakan, itu pasti akan menarik perhatian para orang suci. Aku hanya bisa menunggu beberapa situs kuno muncul, memancing Gu Daoyi untuk bergerak, lalu membunuhnya. Kata Ling Han. Gu Daoyi ini, seperti Permaisuri Luansing, telah mengembangkan seni surga 9 kematian, dan keduanya ingin memurnikan buah budidaya yang lain, jadi sudah ditakdirkan bahwa hanya satu dari mereka yang dapat tetap hidup. Apalagi yang perlu dikatakan, Ling Han pasti akan membantu istrinya sendiri. Lebih jauh lagi, begitu dia memperbaiki janin surgawi Gu Daoyi, Permaisuri Luansing akan dapat mencapai tingkat kejadian lebih cepat, dan ini memenuhinya dengan motivasi. Tapi akan terlalu sulit untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Gu Daoyi memiliki pemahaman tentang teknik surgawi, dan juga memiliki pemahaman tingkat kultivasi hingga Severing Mundane Tier. Alam misteri apa yang mungkin ada di alam abadi yang layak untuk diperhatikan? Ling Han berpikir sejenak dengan tangan menopang kepalanya, lalu tiba-tiba kaget.
dia pernah mendapatkan satu set koordinat ketika dia berada di alam bawah. Itu telah dibuat oleh salah satu dari 12 jenderal di bawah Raja Sungai Surgawi, dan dia telah memperoleh seni tubuh 9 naga Tyrant dan panah bintang naga pemusnahan dari dalam. Alam misteri ini telah menjadi bagian dari alam abadi, tetapi telah disegel secara paksa sebagai dimensi lain dan dimasukkan ke dalam alam bawah. Tindakan seperti itu sangat luar biasa. Sebelumnya, tingkat kultivasi Ling Han terlalu rendah, jadi dia tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi 12 jenderal. Tetapi sekarang, dia benar-benar yakin bahwa 12 orang ini pasti orang suci. Mengesampingkan semua yang lain, ketika seseorang telah mengembangkan seni tubuh 9 naga Tyrant ke puncak, seseorang dapat memiliki kekuatan 9 naga sejati, dan naga sejati memiliki kelas yang sama dengan orang suci. Faktanya, Annihilating Dragon Star Arrow adalah serangan yang dapat menghancurkan benda-benda langit dan membunuh naga sejati. Bagaimana itu bisa menjadi hal lain selain sarana seorang suci? Lalu, keberadaan seperti apa yang akan dimiliki Raja Sungai Surgawi itu, penguasa 12 jenderal? Great Sein? Atau mungkin, Raja Suci, dia mendapatkannya? Ling Han bertepuk tangan. Koordinat yang dia peroleh pasti sesuai dengan harta rahasia Raja Sungai Surgawi. Siapa yang tahu apa yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu, tetapi Raja Sungai Surgawi telah jatuh, sementara 12 jenderal telah menenggelamkan 12 alam misteri surga ke alam bawah. Jika harta rahasia Raja Suci muncul tidak, ketika harta rahasia alam surgawi muncul, apakah Gudaoi akan tergoda? Siapa yang peduli jika itu benar-benar sehebat alam surgawi? Jadi bagaimana jika saya sedikit melebih-lebihkan? Yang penting adalah Gudaoi tergoda untuk keluar. Aku akan melakukan pengintaian dulu, lalu memasang jebakan untuk Gudaoi, pikir Ling Han. Dia mendiskusikan ide ini dengan Permaisuri Luan Xing dan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Mereka segera memutuskan untuk berangkat dan mencari harta karun yang ditinggalkan Raja Sungai Surgawi. Dalam kasus situs kuno, terutama tempat yang telah dibuat oleh seseorang yang mungkin adalah Raja Suci seperti Raja Sungai Surgawi, persiapan secara alami harus dilakukan dengan sangat baik. Mereka memutuskan untuk berangkat 10 hari kemudian. Menguasai. Ding Ping bergegas. Apa yang telah terjadi? Ling Han bertanya. Sangat jarang muridnya ini terburu-buru. Ding Ping menarik napas kembali, dan berkata, Bintang Suci Pasir telah mengumumkan keputusan suci untuk mengambil Gudaoi sebagai murid pribadinya yang ke-10. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Jika dia mengambil seseorang sebagai murid, itu seharusnya tuannya. Bukankah dia melihat bahwa Ling Han lah yang telah mengalahkan Gudaoi dan mendapatkan nama yang terkuat dalam kompetisi murid baru? Ling Han tersenyum tanpa sadar, dan berkata, saya tahu. Sejujurnya, dia tidak memiliki keinginan sedikitpun untuk mengambil Star Sensei sebagai tuannya. Mendaftar ke akademi dan mengambil orang tertentu sebagai master adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Tuan, mengapa Anda tidak sedikitpun khawatir? Ding Ping bertanya dengan cemas. Keputusan seorang suci akan menjadi seperti serangan atas kehendak surga, memutuskan nasib baik Anda. Orang-orang suci telah mencapai Dao, dan dari aspek tertentu, mewakili kehendak langit dan bumi. Selain itu, secara luas dikabarkan bahwa hanya satu orang yang dapat mencapai Dao di antara jutaan tingkatan raja, dan itu adalah orang yang mendapatkan dukungan dari Star Sensei. Sekarang Star Sensei telah mengambil seorang murid, itu berarti orang lain tidak akan memiliki harapan lagi untuk menjadi orang suci. Bersambung ke chapter 1501. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.